semua. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu di tengah kesibukan bekerja. Ya, jadi sedikit sekali orang yang di jam kerjanya itu mau belajar. Nah, nanti efeknya adalah kalau kita bisa terus belajar, misalnya salah satunya dengan cara seperti ini kita akan menjadi produktif, tapi kalau kita terus bekerja kita akan menjadi sibuk. Ya. Nah, ciri khas kita ya kita coba akan diskusikan ya hal-hal yang sifatnya paradoks. Ya, tadi Pak Yoga udah sampaikan ya kalau beberapa kalimat atau judul yang saya tulis itu kalau tidak dipahami secara dewasa itu bisa dikatakan itu sesat ya. Kemarin sudah kita bahas no job more money. Tidak ada kerjaan banyak uang. Nah, itu juga mustahil. Nah, ternyata kalau kita ikutin tidak juga. Nah, kali ini kita akan coba kupas bareng-bareng yang berlawanan dengan pandangan umum bahwa boros pangkal kaya. Ya, sebelum kita diskusi lebih lanjut, coba saya mau cek kira-kira yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian sampai saat ini, ya, yang Anda yakini kebenarannya adalah boros pangkal kaya atau hemat pangkal kaya. Monggo Pak Yoga. Jujur saja yang Anda yakini kebenarannya sampai saat ini, boros pangkal kaya atau hemat pangkal kaya. Monggo Pak Yoga, pandangan Anda Pak. Langsung ditembak langsung sama Pak. Langsung aja, kan paling mudah giginya 2. Ya, apa yang ada sekarang ini, pembelajaran kita selama ini kan ya hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Tetapi kalau yang namanya boros ini, mindset kita itu kan menghabiskan apa yang kita punya, melebihi kemampuan dan tidak ada hasil atau minim hasil. Itu apa yang ada dalam mindset kita. Tapi nanti Pak Edi mau dibongkar seperti apa merubah mindset. Oke, good. Ya, satu lagi, monggo. Dalam pandangan Pak Anto yang saat ini yang dipercaya sebagai sebuah kebenaran, hemat pangkal kaya atau boros pangkal kaya, monggo Pak Anto. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya ini dua-duanya bisa ya bisa tidak Pak Edi. Bisa ya, bisa tidak ya. Tinggal sudut pandangnya Pak Edi. Sudut pandang yang bagaimana? Spontan sekilas yang kita pahami adalah hemat pangkal kaya tadi yang Pak Ganda tadi sampaikan. Tapi ini ada pandangan baru lagi boros pangkal kaya. Mungkin agak aneh juga ini. Mungkin pemahaman saya bisa begini Pak Edi sama teman-teman yang lain. Boros dalam arti kita mengeluarkan sejumlah dana untuk kegiatan produktif. Jadi pengeluaran dananya untuk produktivitas supaya lebih banyak. Pangkal kayanya itu di situ kira-kira gitu Pak. Kira-kira. Sudah agak nyerempet Pak Anto. Sudah agak nyerempet ya. Jadi nanti yang jadi titik fokusnya adalah borosnya itu dialokasikan kemana. Borosnya itu kemana. Kan seperti itu. Monggo itu di chat rame, silakan disampaikan pandangannya dulu. Tadi banyak nih di chat nih, silakan. Matur nuwun Pak Anto. Bu Wenda silakan Bu Wenda. Boros yang bagaimana dulu, monggo Bu Wenda. Iya, salam kenal Mas Edi. Dari mana Bu Wenda? Mas Ganda, makasih juga Mas Koferdi, Kawi yang juga di sini saya lihat ya. Ya itulah. Ya, Pak Wenda. Salam kenal semua. Kalau boros pangkal kaya ini saya setuju. Kenapa? Kata Bapak tadi, kata Mas tadi kan bagusnya apa? Dialokasikannya kemana dulu nih? Nah, kalau borosnya kita ngajak teman-teman makan-makan silaturahmi, kita dapat job nih, Mas. Nah, itu kan boros amat tuh kalau menurut saya. Begitu, Mas. Oke, good. Terima kasih Bu Wenda. Dari mana tadi Bu? Kota Pempek, Palembang. Oh, Palembang, temennya Pak Ferdi ya? Yo, betul. Oke. Terima kasih Bu Wenda. Terima kasih Mas. Pak Endro nih, yang bikin kaya itu kerja pangkal kaya Pak. Nanti kita ada bahasan sendiri Pak, sibuk pangkal miskin. Nah ini monggo dijelaskan Pak Endro nih, kerja pangkal kaya nih. Pak Endro monggo silakan. Yuk silakan yang
mau interaksi, langsung aja open mic. Kita santai aja Bapak Ibu. Kerja itu kerja untuk mendapatkan kekayaan. Kerja untuk mendatangkan kekayaan. Kalau enggak kerja enggak kaya, ya Pak? Ya kan, kalau ingin kaya kan harus kerja kan. Pengen kaya harus kerja. Oke, good. Pak Indro, ada baiknya nanti panjenengan minta video ke Pak Ganda, rekamannya kemarin Pak. No job more money, Pak. Tidak ada pekerjaan, banyak uangnya, Pak. Oh ada ya? Oh, ada ya, terima kasih. Jadi kalau nggak kerja itu ya nanti nggak bisa kaya, Pak Indro, Ya, betul. Oke, good. Ya, itu nanti bisa diminta videonya Pak Ganda, bisa di-share ya Pak Ganda ya. Ya, siap. Ternyata nanti chat ke WA saya. Ternyata nanti untuk level tertentu kalau kita kerja terus itu bahkan kita malah miskin, Pak. Nah, paradoks lagi ya, Pak ya. Itu kemarin sudah kita bahas. Oke, tadi saya sudah mendengar beberapa pandangan dari Bapak Ibu sekalian, ya, itu sudah mulai serempet. Nah, ini serempetan besarnya itu di sini. Nah, serempetan besarnya di sini. Nah, boros pangkal kaya. Nah, asal kita ya boros pada tempat yang tepat, kita akan kaya. Tetapi kalau kita boros pada tempat yang salah atau kita belanjanya salah, kita akan miskin. Pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa mengecek bahwa kita selama ini memboroskan uang ke tempat yang tepat? Sehingga nanti semakin kita boroskan, kita akan semakin kaya. Dan bagaimana kita bisa mendeteksi kalau selama ini ternyata kita boros di tempat yang salah sehingga harus kita stop. Ya. Nah, yang repot itu begini, ketika harus ada tempat-tempat yang harus kita boroskan, justru dihemat, dipelit, maka kita tidak akan kaya. Ya. Jadi di sini kalau saya sebut kaya atau miskin, kita tidak mengacu kepada sosok atau figur atau orang, tapi mentalitas atau pola pikir yang nanti ketika terakumulasi dalam bentuk sebuah tindakan itu akan mendatangkan kekayaan materi. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk bisa kita mengetes, untuk bisa mendeteksi kemana uang harus kita boroskan agar kita kaya, ya saya buatkan kuadran belanja. Ya, jadi ada 4 jenis kuadran belanja. Kuadran belanjanya orang miskin, kuadran belanjanya orang menengah, kuadran belanjanya orang kaya, dan kuadran belanjanya orang ultra kaya. Nah, nanti kita cek Bapak Ibu sekalian, ya, kita memboroskan uang itu ke pos belanja yang mana. Peringatan Bapak Ibu, kita tidak perlu mengecek tetangga kita cek diri kita sendiri. Setuju Pak Yoga? Yes. Nah, di sini apa yang membuat kita miskin? Karena kita boros pada kuadran 1, kebutuhan. Ya. Nanti kita juga bahas ya apa bedanya kebutuhan dengan gaya hidup. Nah, kemudian sedekahnya wajar. Nah, karena miskin itu pendapatan terbatas, itu alokasi untuk investasi dan gaya hidup itu 0. Ya. Nah, jadi nanti kalau pengen merubah ke kuadran belanjanya orang menengah, pendapatan harus dinaikkan. Agar apa? Agar nanti ada sisa pendapatan. Nah, jadi di sini kita pahami dulu, yang membuat kita miskin itu karena kita boros di kebutuhan, sementara investasinya 0. Kemudian kalau di kuadran yang kelas menengah, ya kelas menengah berbeda dengan kelas miskin di segi pendapatan. Ya, kalau kelas menengah itu memiliki pendapatan yang jauh lebih besar daripada kelas miskin tadi. Ya, biasanya ini mereka itu kalau karyawan itu ya sudah level manajer ke atas atau profesional ahli.
Ya, yang mereka itu punya gaji besar, mereka itu punya fee besar, punya pendapatan yang besar. Hanya saja yang menyebabkan mereka menjadi kelas menengah karena kelebihan pendapatan tadi diboroskan kemana? Ke gaya hidup, ke penampilan. Ya, kelebihan pendapatan tadi tidak diboroskan di investasi. Investasinya itu pelit. Ya, banyak alasan yang muncul. Dibilang saya enggak ahli bisnis, saya takut investasi, saya belum ketemu mitra yang cocok. Nah, banyak sekali alasan. Nah, tetapi yang perlu dicatat, diingat di sini, apa yang membuat kelas menengah dengan penghasilan yang besar itu tetap menjadi kelas menengah, tidak menjadi kelas kaya karena sisa pendapatannya tadi diboroskan untuk gaya hidup. Sementara investasinya itu pelit sekali, bahkan tidak berinvestasi. Sedekahnya wajar. Nah, ini yang sesuai dengan judul kita. Ya, boros pangkal kaya. Nah, kebutuhannya wajar, sisa pendapatan yang besar tadi itu diinvestasikan. Ya. Jadi Pak Anto tadi sudah mulai serempet ke sini, ya. Ada alokasi dana yang besar untuk pos produktif. Ya. Nah, kemudian gaya hidupnya itu dibuat pelit. Pelit itu berarti di bawah wajar. Ya. Kalau misalnya kita ambil satu contoh, ya kita tidak berani ngambil contoh artis. Tapi kita ngambil contoh ya orang-orang yang sudah masuk ke dalam daftar Forbes, yang sudah tercatat kepemilikan sahamnya dari perusahaannya itu berapa. Ya, kita ambil Warren Buffett. Jadi Warren Buffett itu sudah 20 tahun lebih mendiami rumah yang sama. Berarti pelit sekali di dalam gaya hidup. Padahal dia bisa membeli istana. Kalau tidak salah itu Warren Buffett itu nomor 4 atau nomor 3 dunia terkayanya. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, itu kendaraannya itu setara Honda Jazz. Berarti pelit sekali di gaya hidup. Kenapa? Karena uangnya diboroskan untuk investasi. Karena Zuckerberg itu sedang membangun metaverse. Nah, itu di situ sudah dihabiskan dana besar. Nah, itu contoh orang-orang kaya yang boros, tetapi boros di pos investasi. Sedekahnya wajar, kebutuhannya wajar, gaya hidupnya pelit. Nah, ketika sudah sampai fase kaya di mana kita sudah memboroskan uang kita untuk investasi dan mendatangkan return of investment yang besar, maka kita masuk kategori ultra kaya. Nah, kalau ultra kaya ini sudah dibalik posisinya. Yang diboroskan adalah sedekahnya. Sehingga sedekahnya itu bukan ngisi kotak di masjid atau tempat ibadah lagi, tapi membangun tempat ibadah. Ya, membangun sekolah gratis, membangun pengobatan atau rumah sakit gratis, nah diboroskan di sini, ya, atau membentuk yayasan kemanusiaan dengan donasi mayoritas dari sebagian keuntungan perusahaannya. Kebutuhannya masih wajar dan gaya hidupnya itu masih pelit, ya. Jadi ultra kaya itu yang diboroskan adalah sedekahnya. Oke. Dari sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada? Lanjut Pak. Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk kepada pos sedekah. Nah, Bapak Ibu, biasanya pola yang kita lakukan ketika kita menerima pendapatan itu nomor satu, tanpa kita sadari, dan kalau kita mau jujur, kita bayari orang lain dulu. Ya, misalnya apa? Beli beras dulu, bayar SPP anak-anak dulu. Ya toh? Kemudian bayar berbagai macam tagihan, listrik, air, internet dan sebagainya. Ya, baru kalau ada sisa untuk diri kita dulu. Coba Bapak Ibu, kalau sekarang kita polanya balik, ya. Kalau kita terima pendapatan, pendapatan itu adalah bagian dari rezeki, ya, di samping kesehatan, kemudian kedamaian batin dan seterusnya itu, ya. Berarti kalau begitu pendapatan itu yang ngasih siapa? Yang ngasih Tuhan, ya, lewat malaikatnya. Malaikat di sini bukan dalam bentuk fisik makhluk yang bersayap bisa terbang, bukan, tapi perusahaan kalau kita karyawan. Pasien kalau kita dokter.
customer kalau kita pengusaha. Nah, coba pertama sekali ya nomor 1, sebelum kita belanjakan ke orang lain, kita kasihkan ke Tuhan dulu. Silahkan ya. Saya alokasikan sekitar 5%, ya 2,5 zakat, 5% sedekah. Kalau saudara kita yang Kristen itu biasanya 10% ya, per 10 ya, Pak Ganda ya. Ya benar. Bisa seperti itu ya. Nah, itu nanti baru sisanya yang 90-95% buat manusia, buat makhluk ya. Nah, pastikan buat diri kita terlebih dulu. Karena kita yang bekerja, kenapa harus dikasihkan ke orang lain? Buat diri kita terlebih dulu. Ya. Jadi potong 15% buat investasi. Kalau nominalnya masih kecil, kumpulin dulu. Misalnya gaji 5 juta. Ya, 15% itu berapa? 750. Kumpulin dulu aja. Pokok uang ini nggak boleh dimakan. Kumpulin dulu aja. Ya, 750. Kemudian potong lagi 10%, berarti 500.000. Kalau tadi hitungannya itu 5 juta, kumpulin dulu aja. Sisanya yang 70% silahkan dihabiskan. Berarti sekitar 3,5 juta. Dan itu harus habis dalam waktu 30 hari. Kalau sampai 30 hari, tanggalnya belum habis, duitnya sudah habis, berarti konsekuensinya Anda harus cari tambahan penghasilan, nggak boleh pakai yang 30% itu tadi save tadi. Untuk Tuhan, untuk investasi, dan untuk tabungan itu nggak boleh dipakai. Anda harus tutup itu dengan tambahan pendapatan yang lain. Alokasinya itu tadi yang untuk Tuhan, untuk investasi dan sedekah itu harus di muka. Itu yang dimaksud Pak Anto tadi adalah pos-pos produktif, harus di muka. Baru sisanya ya konsumtif. Harus seperti itu. Ya. Lah ternyata kalau belum 30 hari uangnya masih sisa, silakan buat pesta pora, enggak masalah. Karena sudah tadi save 30%. Kalau ibu-ibu sekarang mau belanja, rumusnya dibalik, Bu. Income dikurangi saving sama dengan shopping. Jadi berbelanjalah dari sisa tabungan Anda. Jangan menabung dari sisa belanja Anda. Ya. Jadi mana dulu yang diprioritaskan? Savingnya dulu. Baru nanti shoppingnya. Kenapa? Karena kalau shoppingnya dulu, ya pendapatan meningkat pun, shoppingnya meningkat, tabungannya nggak pernah nambah. Sehingga menabung itu menjadi sesuatu yang susah. Susah bukan karena pendapatannya kecil, tapi karena rumusnya itu kebalik. Shopping income minus shopping sama dengan saving. Dan belum terbiasa untuk menabung. Nanti tabungan kita bahas lebih lanjut, kita kembali ke sedekah. Ya, jadi yang namanya sedekah itu bukan untuk mendapatkan atau mengharapkan balasan. Entah itu balasan pahala, entah itu balasan untuk penolak bala, entah itu balasan mendapatkan jodoh, bisnisnya lancar, dan sebagainya. Karena hakikat sedekah adalah mempersembahkan kembali apa yang telah Tuhan berikan kepada kita melewati atau melalui makhluk ciptaannya. Jadi yang namanya sedekah itu ya kita mempersembahkan kembali. Kalau kita masih mengharapkan balasan, entah itu pahala, entah itu surga, entah itu kemudahan, kelapangan, itu namanya investasi berbaju sedekah. Ya, ketoknya sedekah, tapi itu maksudnya investasi. Kenapa? Karena tadi masih mengharapkan balasan entah fisik, materi maupun non materi. Kedua-duanya perlu kita alokasikan dana untuk sedekah sama untuk investasi. Dan harus dilakukan secara kontinu. Nah, sedekah ini bisa kita berikan tidak hanya berupa materi saja, ya, tetapi kita berikan bisa selain materi dilihat dari usianya. Jadi kalau misalnya ya masih anak-anak, masih remaja, masih belajar, itu jangan dikasih materi, jangan dikasih uang, jangan dikasih makanan, jangan dikasih pakaian, kasih ilmu. Anak muda itu kasih ilmu, ya, enggak usah suruh bayar, kasih ilmu, ya, untuk dipelajari dan dipraktekkan. Kalau sudah lulusan kuliah atau lulusan SMK,
Jangan kasih uang, kasih pekerjaan, kasih challenge, kasih tantangan. Atau udah sarjana, kasih peluang usaha. Yang harusnya bayar gratisin tidak apa-apa, tapi ditarget. Ya. Ketika harusnya kita ngasih pekerjaan dapat imbalan atau kita ngasih peluang usaha dapat imbalan, tidak kita minta, itu bisa masuk area sedekah. Ya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan. Kalau memberi itu paling baik memberi kail, jangan memberi ikan. Baik semua, silakan. Beri ikan juga beri kail, tetapi kita pastikan siapa yang berhak diberi ikan, siapa yang berhak diberi kail. Kalau orangnya sudah jompo, sudah apa-apa, sudah nggak bisa apa-apa, ya jangan dikasih kail, nyiksa orang suruh mancing itu. Orang sudah jompo seperti itu disuruh kail. Kasih ikan, kasih beras, pakaian, kasih uang. Nah, kebalikannya Bapak Ibu, kalau orangnya masih muda, masih giat belajar, jangan dikasih uang. Kasih tantangan, kasih challenge, kasih ilmu boleh, kasih pekerjaan boleh, kasih peluang usaha boleh. Ya, di samping kurang bagus, ya, tidak mendidik anak muda itu untuk percaya diri, untuk mandiri. Kasih ilmu, kasih pekerjaan, kasih peluang kalau masih muda. Nah, tujuan dari memberikan sedekah atau donasi adalah untuk menciptakan kehidupan yang berkah, yaitu hidup kita merasa bermakna, dan yang kedua itu bisa memberikan manfaat. Ya, jadi apa yang kita miliki itu kalau bisa bermanfaat bagi banyak orang itu disebut berkah. Tidak hanya memberikan manfaat atau guna bagi diri kita atau keluarga kita, tetapi bagi banyak orang itu menjadi berkah. Efek akumulasinya sedekah itu bisa untuk memeratakan ekonomi, karena si miskin yang kurang beruntung tadi itu bisa mendapatkan, kemudian roda ekonomi bisa berputar. Ya, jadi kalau terima pendapatan nomor 1 harus sedekahkan dulu. Kalau tidak, nanti tidak bisa sedekah. Nomor 2, investasi. Ya, jadi investasi itu untuk membangun aset. Ya. Jadi kalau kita kerja agar bisa kaya, kita kerja agar mendapatkan penghasilan, berarti kalau kita tidak kerja, ya kita tidak bisa kaya. Kalau kita tidak kerja, ya kita tidak punya penghasilan. Padahal hidup itu kan tidak kerja melulu. Ya, bisa dikatakan kerja itu cuma sepertiga dari hidup. Kita punya keluarga, kita juga punya privasi, kita juga punya masyarakat atau sosial yang memang sama-sama menuntut waktu dari kita. Oleh karena itu, kita bekerja entah sebagai karyawan swasta atau PNS, sebagai profesional atau pekerja mandiri, sebagai pengusaha, dan seterusnya, wajib untuk melakukan investasi, yaitu membangun aset. Agar nanti pada waktunya kita pensiun, kita bisa ya tetap hidup dengan gaya hidup yang kita inginkan tanpa harus kehilangan pendapatan. Karena uang kita sudah mulai memberikan imbalan kepada kita. Yang tadi Pak siapa ya tadi ya, yang kerja pangkal kaya, ya, itu hanya sementara saja. Ya, harus nanti ketika sudah bekerja, punya uang, ya uang itu harus dipekerjakan. Jadi ada perbedaan habit antara warga negara maju sama negara berkembang. Kalau warga negara berkembang itu yang bekerja keras itu siapa? Orangnya. Uangnya tidak bekerja keras karena uangnya diboroskan untuk pos-pos yang konsumtif. Tapi di negara-negara maju itu ya karena tingkat pendidikan finansialnya tinggi, orangnya santai, uangnya bekerja keras. Bapak itu pasti sepakat. Lebih baik kita jadi tuan uang daripada menjadi budak uang. Artinya apa? Uang itu harus melayani hidup kita, ya agar aman, nyaman, ya punya power dan sebagainya. Bukan sebaliknya, uang itu menjadi majikan kita, memerintah kita. Ya, harusnya ini istri ulang tahun kita bisa menghadiri karena tuntutan pekerjaan kita nggak bisa menghadiri, cuma video call.
Harusnya anak yang ini di wisuda kita bisa menghadiri, kita tidak bisa menghadiri, cuma kirim WA karena adanya pekerjaan. Nah, ini berarti uang masih mendikte, masih mengatur kita. Nah, investasi ini seperti sedekah Bapak Ibu. Ya, tidak harus berupa materi. Ya, ada bentuk-bentuk investasi lain yang memang harus dilakukan terlebih dulu agar investasi di materi atau di uang itu bisa berhasil. Tanpa dua investasi sebelumnya, maka ketika kita menginvestasikan uang, entah di bisnis bersistem, di properti, di surat berharga, itu pasti justru kita akan gagal menjadi miskin. Harus ada dua investasi yang mendahului investasi uang tadi. Yang pertama, kita harus alokasikan dana, ya, diboroskan aja silakan, untuk pengembangan diri. Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar ini, saya acungin jempol 2. Kenapa? Karena di tengah kesibukan kerja itu masih mau meluangkan waktu untuk mengembangkan diri. Nah, pengembangan diri ini ibarat sebuah bangunan. Itu ada pada posisi pondasi. Ketika bangunan itu jadi, pengembangan diri itu tidak terlihat sama sekali. Tidak ada orang yang muji. Orang muji bangunan itu, wow, pintunya itu bagus sekali. Wow, jendelanya indah sekali. Wow, pilarnya itu megah sekali. Pernah ada Pak Ganda orang yang memuji bangunan yang bagus itu dipuji pondasinya? Tidak ada. Karena apa? Pondasi itu tidak kelihatan. Seperti Bapak Ibu yang saat ini belajar bareng-bareng sama saya, ya, itu tidak terjadi transaksi. Coba kalau keluar jualan, terjadi transaksi. Atau Anda telepon, bisa terjadi transaksi. Ini belajar seperti ini, tidak menghasilkan transaksi. Tetapi, seperti pondasi tadi, yang harus semakin megah, semakin tinggi bangunannya, pondasi harus semakin dalam dan semakin kokoh. Pengembangan diri, belajar seperti ini nanti ada efek kumulatifnya, ya, yang akan menyebabkan jualan, bisnis, profesi, pekerjaan Anda itu menghasilkan banyak uang. Ada efek kumulatifnya tidak kelihatan. Ya, Anda melakukan pengembangan diri dengan membaca buku, misalnya mengikuti seminar dan mengikuti training. Tujuannya untuk apa? Mengembangkan knowledge Anda, ya, wawasan Anda, pengetahuan Anda, keilmuan Anda. Kemudian apa? Knowledge ini tujuannya untuk mengebor agar Anda itu punya ide-ide brilian, mengasah skill Anda, keterampilan Anda, ya. Dari yang knowledge itu tahu menjadi skill Anda bisa, kemudian berkembang lagi menjadi wisdom, menjadi kebijaksanaan. Wisdom ini mengungguli knowledge sama skill, ya. Karena wisdom ini lahir dari knowledge dan skill. Nah, setelah melakukan investasi di pengembangan diri, tahapan selanjutnya adalah investasi di pengembangan relasi. Ya, misalnya apa? Tadi Bu Winda sudah nyebutkan ya, traktir teman. Ya, jadi kita bisa ngopi bareng, kita bisa makan siang, kita bisa punya komunitas. Ya, Pak Subur, kalau ngopi bareng itu dengan teman-teman yang akrab apa yang tidak akrab Pak Subur? Dengan teman-teman yang satu level apa beda level Pak Subur? Oke, Pak Anton. Pak Anton, J, beda level. Kenapa kalau ngopi itu sukanya sama yang beda level? Beda levelnya yang levelnya di atas Anda apa di bawah Anda, Pak Anton? Di atas. Kenapa suka ngopi sama yang di atas, Pak Anton? Biar ketularan sukses, Pak. Good. Walaupun harus mentraktir mereka, siap Pak Anton? Siap. Good. Itu namanya pemborosan. Ya. Tapi pemborosan kepada pos yang tepat. Ya. Nah, jadi betul Pak Anton tadi kalau ngopi bareng itu sama teman yang di atas kita levelnya. Kebiasaan kita adalah ngopi bareng dengan teman yang senasib. Biasanya kalau ngopi bareng sama teman yang senasib, yang terjadi apa Pak Anto? Curhat. Pinter curhat, betul. Wah, iki pandemi ya susah jualan ya. Oh iya, iki pandemi omsetku ya turun. Usahaku ya tutup, Pak. Curhat toh. Nggak ketemu solusi, Pak ya. Good, ya. Silakan Anda kembangkan relasi Anda. Terima kasih Pak Anton. Ya,
dengan tadi ngopi bareng ke orang-orang yang memang levelnya di atas Anda. Entah level keilmuannya, keterampilannya, relasinya, bisnisnya, pendapatannya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau dalam bahasa agama, ngopi barengnya sama makomnya yang di atas kita. Sama makan siang juga begitu. Kalau perlu kita traktir mereka. Ya. Nah, kemudian pengembangan relasi, ya, tujuannya tadi, ya, Anda bisa mendapatkan mitra, ya, atau partner Anda, partner bisnis Anda, kemudian bisa juga customer atau investor. Nah, baru ketika Anda sudah mengalokasikan waktu, ya, untuk pengembangan diri dan pengembangan relasi, Anda dapat ilmu nih, dapat mitra nih untuk melakukan pengembangan uang Anda. Ya. Jadi uang dikembangkan itu satu, ya, untuk menaikkan nilai uang tersebut, atau yang kedua, uang tersebut itu bagaimana bisa menciptakan pendapatan atau yang disebut dengan passive income. Ya. Jadi kalau punya uang, ya, dalam jumlah besar, ya, misalkan ratusan juta sampai miliaran, Pak Anto lebih milih mana, Pak? Cash di bank atau dalam bentuk tanah, Pak Anto? Tanah dong, Pak. Kenapa, Pak Anto? Punya potensi kenaikan nilai mata uang ya, kenaikan harga, potensi kenaikan harga, ya. Good. Nah, ini Pak Anto cerdas secara finansial. Ya, kalau punya duit 500 juta dibelikan tanah, ya, dalam 1 tahun di area tanah tersebut terjadi kenaikan harga berapa? Katakanlah 10%. Kalau di depo itu berapa? Kurang dari 5%. Atau ada enggak yang 500 juta ini dibelanjakan apa lagi, ya, agar nanti, ya, bisa memberikan pendapatan atau kenaikan nilai di atas 10% tadi. Nah, tetapi deposito itu juga penting untuk apa? Untuk ngumpulin uang kita. Ya, sebagai modal atau sebagai amunisi kalau nanti ada peluang, kita bisa tarik langsung kita eksekusi. Repot juga kalau kita nggak punya cash, kita butuh uang besar. Ya, kita harus jual properti dulu. Padahal menjual properti itu tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Ya, jadi tabungan yang besar tadi itu untuk menjagani untuk modal ketika ada peluang untuk kita eksekusi. Ya, uang itu silahkan Bapak Ibu bisa diinvestasikan apakah ke bisnis bersistem. Ya, kenapa ada kata-kata bersistem? Nah, kalau ada kata-kata bersistem itu berarti bisnis tersebut itu bisa Bapak Ibu tinggalkan masih menghasilkan profit. Kalau bisnis belum bersistem itu adalah bukan pengusaha pelakunya, tetapi tukang. Misal apa? Tukang sol, tukang jahit, tukang sepatu. Tukangnya sakit, bisnisnya ikut berhenti, pendapatannya ikut berhenti mengalir. Tetapi yang namanya bisnis, yang namanya level pengusaha, bisnis harus bisa ditinggal dan tetap menghasilkan profit. Gitu Pak Santosa ya. Jadi kalau punya bisnis, kita bisa tidur-tiduran, bisnis kita itu tetap bekerja 24 jam. Setuju nggak Pak Santosa? Oke. Atau Bapak Ibu yang ikut Zoom ini ternyata bisnisnya itu sudah jalan sendiri, waktunya bisa dipakai untuk ikut Zoom. Ya. Atau waktunya bisa dipakai untuk menciptakan strategi atau menciptakan ide-ide brilian lain untuk menaikkan penjualan. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu ya join ke bisnis yang bersistem atau bisnis kita harus dibuat sistemasi. Ya, kita buat dulu detail operasionalnya bagaimana, ya, kemudian kita urutkan, setelah kita urutkan kita standarisasikan, kemudian kita catat. Sehingga siapapun nanti yang join ke bisnis kita ketika bergabung itu tahu step by step apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir dengan standar yang sama. Ya. Jadi pekerjaan tersebut bisa didelegasikan. Ya. Semua jenis pekerjaan itu bisa didelegasikan dan nanti hasilnya akan plus minus 99% sama. Hanya ada satu pekerjaan yang nggak bisa didelegasikan. Kira-kira apa ya Pak Anto ya?
Dokter Pak, dokter. Dokter bisa. Dokter itu kan sudah ada SOP-nya. Dokter bisa didelegasikan. Bisa dijelaskan ya? Bisa. Apa ya? Pak Ayo, kira-kira. Yang bisa didelegasikan. Yang tidak bisa didelegasikan. Oh, yang karena tidak nanti bisa. hasilnya beda. Kalau yang sudah ada tidak. SOP-nya itu didelegasikan kan hasilnya 95 sampai 99% hasilnya sama. Oh, apa ya? Aduh, belum dapat ide, Pak. Belum dapat ide. Saya lempar ya. Pak Sony, kira-kira apa, Pak? Satu pekerjaan yang tidak bisa didelegasikan, Pak. Karena mesti hasilnya beda jauh. Pak Sony. Pak Philips. Kira-kira apa, Pak? Mungkin Pak, boleh Saya juga masih blank, Pak Edi. Ya, silakan. Pekerjaan apa ya yang nggak bisa didelegasikan? Harus kita yang mengerjakannya. Waduh, saya juga blank, Pak Edi. Coba yang ibu-ibu ya, ibu siapa ya? Ibu-ibu. Yang ibu-ibu siapa ini? Monggo Bu, kira-kira pekerjaan apa Bu yang tidak bisa didelegasikan? Boleh komen Pak Edi. Silakan. Pekerja seni Pak Edi. Pekerja seni. Ya. Jadi kalau pekerja seni itu mesti ya Pak ya? Harus hasilnya beda-beda ya? Yes. Oke. Tetapi kalau seni itu nanti dibuatkan software-nya Pak, ya itu nanti bisa didelegasikan Pak. Oh gitu ya. Ya toh? Ya, oke. Iya. Apa ya? Monggo Pak, lanjut Pak. Ya oke. Jadi satu-satunya pekerjaan yang tidak bisa didelegasikan harus kita yang melakukan adalah bikin dedek Pak. Apa Pak Edi? Ulang Pak Edi. Bikin bayi Pak. Bisa aja Pak Edi. Karena kalau yang melakukan beda mesti hasilnya 100% beda Pak. Bapak beda pasti anak beda. Intinya apa? Semua pekerjaan itu kalau sudah dibuatkan standarnya, SOP-nya itu bisa didelegasikan. Semuanya bisa. Oh, gitu kecuali ya. Bikin bayi, Pak. Itu SOP-nya sama, hasilnya beda. Karena bapaknya beda. Bisa aja Pak Edi. Oke, good ya. Jadi bisnis bersistem. Izin jawab Pak Edi. Ya, silakan. Silakan. Ya. Silakan Pak. Ilmuwan. Penemu. Ya, itu pun sudah Pak, sudah bisa didelegasikan karena di ilmuwan itu ada yang namanya metode ilmiah Pak. Itu dulu kita di SMA belajar itu metode ilmiah itu ada berapa langkah itu dilakukan. Itu nanti plus minus hasilnya akan sama. Apalagi bisnis. Bisnis itu bisa sekali didelegasikan. Anda buatkan sistemnya, ya, kemudian Anda bangun timnya, tim itu Anda rekrut, Anda bina, Anda training, kemudian delegasikan pekerjaannya, maka tim tadilah yang akan menjalankan sistem bisnis Anda bisa jalan-jalan, bisnis Anda tetap jalan. Anda bisa juga melakukan pengembangan materi atau uang melalui paper asset. Ya, bisa saham, bisa reksadana, bisa obligasi. Silakan. Yang penting tadi Anda sudah melakukan pengembangan diri, Anda sudah dapatkan knowledge, skill tentang tadi, ya, paper asset tadi, ya, Anda bisa berinvestasi di bidang yang betul-betul Anda pahami atau di properti. Tapi ingat, ya, kalau properti itu Anda harus beli yang properti sewaan, yang artinya nanti disewakan Anda mendapatkan pendapatan sewa, ya. Bukan properti yang Anda huni. Karena properti yang Anda tempati sendiri itu bukan aset tapi beban. Kenapa? Anda bayari pajaknya, Anda bayari listriknya, Anda bayari airnya, Anda bayari internetnya, Anda rawat, ya, tetapi tidak memberikan pendapatan. Itu masuk kebutuhan nanti ya kalau properti tempat tinggal. Anda beli kos-kosan boleh, kontrakan boleh, rumah walet boleh, ruko boleh, rukan boleh, ya. Atau Anda juga bisa ya boroskan uang Anda ke emas. Jangan perhiasan ya, tetapi dalam bentuk logam atau koin. Nah, jadi poinnya boros pangkal kaya adalah Anda memboroskan mayoritas pendapatan Anda tadi ke investasi.
baik untuk pengembangan diri, pengembangan relasi, ataupun pengembangan uang. Nanti tinggal tunggu waktunya saja. Uang yang diboroskan tadi bukannya pergi meninggalkan rekening Anda, dia akan kembali ke rekening Anda itu sama teman-temannya bala tentara uang. Makin diboroskan di pos yang produktif, makin diboroskan di pos yang investasi tadi, maka menjadi kaya akan semakin cepat. Kita lanjut ke menabung, ya. Beda menabung sama investasi. Kalau investasi itu untuk mengembangkan uang atau untuk menciptakan kekayaan. Tetapi kalau menabung itu lebih mengarah kepada menciptakan keamanan uang kita. Artinya apa? Kita harus safety. Kalau misalnya suatu saat kita kehilangan pendapatan, kita ada tabungan yang bisa mengcover hidup kita. 6 sampai dengan 12 bulan sampai kita mendapatkan ya pendapatan yang baru. Ya, harus kita cover. Atau kita memproteksi risiko kita, risiko kematian, risiko kecelakaan dan sebagainya, atau risiko sakit dan sebagainya. Itu fungsi dari tabungan untuk menciptakan keamanan. Ya. Atau tabungan itu bisa diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan agar tidak nyicil. Ya, seperti beli mobil, beli rumah, atau biaya kuliah. Bisa juga tabungan berperan sebagai modal investasi. Ya. Selama ini menabung itu sesuatu yang mudah atau susah? Chef Janu, silakan. Selama ini menabung itu sesuatu yang mudah atau susah? Ya, halo Pak. Ya, silakan Chef. Selama ini bagi Anda menabung itu sesuatu yang mudah atau susah untuk dilakukan? Oke, kalau Pak Christian, selama ini menabung itu sesuatu yang mudah atau susah untuk dilakukan, Pak Christian? Silakan Pak Christian. Boleh jawab Pak Edi? Silakan. Pak Anto, silakan. Nah ini Pak, ini memang susah jawab Pak. Ini ya, silakan. Bahasanya susah-susah gampang sama gampang-gampang susah Pak. Oh gitu ya. Lah bagi Anda yang mana ya, gampang-gampang susah apa susah gampang? Tergantung kondisinya Pak, bisa dua-duanya. Oh, tergantung kondisinya. Kalau gampang-gampang susah itu berarti gampang ya, karena gampangnya 2 kali, susahnya 1 kali. Tapi kalau susah-susah gampang itu berarti susah ya? Iya betul. Oke, good. Pertanyaannya gini Pak Anto, bagaimana menabung itu menjadi sesuatu yang mudah? Nah itu ya, mindsetnya sih Pak, memang benar Pak, mindset ya. Mindset yang bagaimana yang membuat menabung itu menjadi mudah? Ya, tapi Pak, harusnya dialokasikan di awal supaya tidak tidak keluar ke yang tidak penting. Ya, oke, good. Ya. Misalnya begini Pak Anto, ya, ada asisten rumah tangga dengan gaji katakanlah misalnya 2 juta Pak. Bisa enggak dia menabung sebesar 2 juta? Wah ini bisa enggak ya? Bisa tidak? Kelihatannya nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa ya Pak ya? Kan ada kebutuhan-kebutuhan lain ya Pak? Ada kebutuhan lain, oke. Good. Ya. Coba saya tanya yang lain, Pak Anton. Pak Chandra, bisa tidak misalnya ada asisten rumah tangga gaji 2 juta, nabungnya 2 juta? Bisa tidak Pak Chandra? Ayo. Pak Philips, bisa enggak Pak? Kalau menurut saya Pak Edi, ya. Misalnya gajinya 2 juta, menabung juga 2 juta. Ya. Terus mau makan apa? Mau makan apa gitu ya Pak ya? Ya. Jadi menabung itu susah ya Pak ya. Biasanya Pak, kalau dari 2 juta itu bisa ditabung berapa Pak? Kalau menurut saya, yang saya belajar dari filosofi orang Cina, begini, kalau gajinya 100.000, 90.000 ditabung, 10.000 untuk makan. Itu yang saya biasa dengar gitu. Hebat ya Pak, bisa hidup ya. Tapi bagi saya juga berat juga. Gaji 100.000, makan 10.000, 90.000 ditabung. Bagi saya juga berat.
Oke, terima kasih Pak Philips. Putri, Putri bisa enggak dengan gaji 2 juta nabung 2 juta? Putri, silahkan Putri. Ini yang ibu-ibu ya. Bu Wenda bisa enggak Bu Wenda? Gaji 2 juta nabungnya 2 juta. Bisa. Bisa. Kok bisa, Bu? Enggak, kecuali ya bisanya dia kan kalau misalkan makannya udah dibiayai sama apa namanya bosnya, ya dia kan nggak keluar biaya, itu pertama. Kedua, sabun mandi, terus apalagi rinso, dia nggak ada keluar biaya. Iya. Pulsa pun kita kasih kadang-kadang, Pak. Iya. Oh, nah ini cerdas nih Bu Wenda ini, ya cerdas. Gitu. Yang wanita lebih cerdas ya dalam hal begini ya. Nah, jadi kalau memang menabung itu sudah menjadi target, sudah menjadi tujuan, ya, maka berbagai rintangan tadi itu ya bisa diselesaikan, bisa ketemu jalan keluarnya. Tadi Bu Wenda sudah sampaikan, loh kalau asisten rumah tangga ini kan dia 2 juta, dia tempat tinggalnya nggak perlu sewa. Makanya sudah ada yang nanggung, jajannya sudah ada yang nanggung. Ya toh, kalau memang target dia 2 juta, berarti sudah ketika tidak dimakan pun dia bisa hidup. Nah, artinya begini, kita tidak hidup se ekstrim seperti itu. Nah, ketika kita punya pendapatan, menabung itu bukan jadi target kita, maka kita nunggu sisa baru ditabung dan seumur hidup nggak ada sisa sehingga menabung itu menjadi susah. Tapi kalau menabung itu sudah menjadi target, nah, maka nanti kreativitas kita akan muncul. 5 juta gaji misalnya, ya. Bulan ini mau nabung berapa? 1 juta. Nanti 4 juta ini harus sudah bisa mengcover 1 bulan. Kreativitasnya muncul semua agar 4 juta cukup. Nah, tetapi kalau tadi menabung udah tidak jadi target lagi, ya sudahlah, sisanya berapa? Nah, sisa 100 tabung 100, sisa 200 tabung 200 dan seterusnya. Nah, Pak Philips tadi mengatakan kalau 1000 itu katanya 900 ditabung, 100 dimakan gitu Pak ya. Iya. Nah, itu sebenarnya filosofinya seperti itu bukan mengacu kepada nominal. Tapi mengacu kepada lebih penting menabung daripada mengkonsumsi. Karena tadi bobotnya menabung tadi itu 900, bobotnya mengkonsumsi 100 ya. Kalau pendapatannya 1 juta ya enggak bisa hidup, Pak. 900.000 ditabung, 100.000 dimakan. Enggak bisa hidup. Tapi kalau misalnya pendapatannya itu 20 juta masih bisa, Pak. Karena bisa hidup dengan 2 juta, ya toh? Iya. Ya enggak, kalau pendapatannya 50 juta masih bisa, Pak. Karena hidup dengan 5 juta yang 45 juta ditabung. Saya pernah mengalami itu Pak Philips ya. Jadi sebelum saya punya rumah ya, saya itu melakukan menabung mendepositkan uang secara ekstrim. Ya. Jadi kalau dapat profit bimbel itu 50 juta maksimal dimakan 5 juta, 45 juta di muka langsung masukin deposito. 45 juta masukin deposito, 45 juta masukin deposito. Nah, sampai kebeli rumah seharga kurang lebih 1.250 juta cash. Gara-gara ekstrim nabung tadi, Pak. Oh iya. Iya. Jadi kalau 50 juta saya makan 5 juta itu betul, Pak. 10% saya makan, 90% saya depositokan. Karena pengennya beli rumah cash gitu, Pak. Itu berlaku ya, Pak. 90 bisa ditabung, 10 bisa untuk makan. Kenapa? Karena income-nya lumayan gede. Iya. Jadi penekanannya bukan nominal, penekanannya adalah pada prioritas menabung lebih didahulukan daripada mengkonsumsi. Tapi Bapak Ibu ingat, menabung ini sementara loh Bapak Ibu. Endingnya adalah nanti yang ditabung ini akan diinvestasikan. Ini sementara loh, jadi bukan menumpuk uang, mengumpulkan modal dulu untuk investasi ya. Diambil tadi modalnya tadi atau tabungannya tadi itu setelah terpenuhi 12 bulan income. Silakan diinvestasikan sehingga nanti kalau investasinya gagal ya toh atau pekerjaan Anda bermasalah, Anda masih punya safety 12 bulan income. Anda bisa cari pendapatan baru. Nah, kalau investasinya Anda berhasil,
itu direinvest lagi. Nah, peran tabungan di situ. Nah, nanti investasi pun itu sementara Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memperbesar sedekahnya. Nah, ya, itu yang terkait dengan menabung. Agar menabung ke depan muda itu harus disiplin dimulai ketika pendapatan kecil. Karena menabung itu tidak terkait dengan produk tabungan, tidak terkait dengan jumlah, tapi terkait dengan habit atau kebiasaan. Orang kalau sudah biasa menabung, berapapun pendapatannya pasti bisa menabung. 5 juta, potong 5 juta lumayan besar ya, misalnya 2 juta, mau nabung berapa? 500.000, sudah. Biasakan 500.000. Nah, sehingga nanti ketika terjadi kenaikan pendapatan, yang dinaikkan adalah tabungannya, kebutuhannya dijaga tetap dulu. Jangan ganti handphone yang lebih bagus dulu. Ya, jangan ganti kendaraan yang lebih bagus dulu. Gimana Ibu? Ya. Jangan nambah istri dulu. Oh ya, jangan nambah istri selamanya ya Bu ya, bukan dulu ya. Nah, itu jadi kalau menabung itu sudah dimulai dari pendapatan kecil, itu nanti menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu masuk kepada area otak bawah sadar. Itu kalau kita melakukannya itu kita nyaman, nikmat, tapi enggak melakukannya kita merasa tidak nyaman, tidak nikmat. Itu habit. Nah, jangan-jangan dibalik Bapak Ibu. Yang menjadi habit adalah utang. Apalagi utang konsumtif, bahaya. Ya, utang konsumtif itu utang untuk apa? Misalnya untuk mengganti kendaraan dengan yang lebih baru lagi, sementara kendaraan itu tidak bisa meningkatkan tarif kita, ya, mengganti rumah tempat tinggal dengan yang lebih baru lagi, mengganti tas kita, padahal masih bagus dan sebagainya. Ya, nah habit utang konsumtif ini kalau sudah menjadi kebiasaan tadi, kita melakukannya itu nikmat, tidak melakukannya tidak nikmat, karena sudah menjadi habit. Jadi nanti kalau hutang sudah menjadi habit, udah lunas, ada saja alasan, ada saja kondisi yang membuat kita berutang lagi. Nah, tinggal Anda nanti pilih Bapak Ibu, mau punya habit nabung atau punya habit berutang. Itu yang terkait dengan menabung. Lanjut Bapak Ibu, ya. Izin Mas Edi. Silakan. Izin Mas Edi. Silakan. Kenalkan nama saya Nana Mas Edi. Pak Nana dari mana? Dari Pontianak. Pontianak, baru join Salam atau kenal. sudah lama? Baru join. Oh, baru join. Ya. Iya. Salam kenal Pak Nana. Salam dari kenal Pontianak. Buat semuanya. Kayaknya pembicaraannya menarik ya. Menurut saya dari beberapa komentar, komen dari teman-teman juga cukup inspiratif ya. Hanya kalau saya boleh, ini kan kita diskusi aja sih sharing. Silakan Pak Nana. Kalau kita lihat dari temanya ini kan boros pangkal kaya. Iya. Kalau saya ngelihat secara literasinya dan secara summary-nya yang kita diskusikan ini kan masih seputar tentang bagaimana membangun satu fondasi permodalan ya, Mas Edi. Untuk investasi. Sementara kita lihat dunia bisnis sekarang ini kan cukup dinamis ya. Dan cukup kompetitif, dan di samping itu juga nggak sedikit yang mengalami disrupsi. Jadi artinya tuh memang yang mana bisnis yang memiliki secara disparitas sama memiliki margin yang tinggi itu akan mengalami disrupsi. Artinya tuh lemak-lemaknya akan hilang gitu loh. Iya. Jadi secara filosofi kita bisnis ini nggak bisa lagi buat teori ekonomi dengan modal sedikit untung banyak itu nggak bisa. Iya. Karena ada bahasa sekarang lagi tren namanya bakar duit ya Pak. Iya. Jadi kalau udah bakar duit nih orang sebenarnya tujuan utamanya simpel mereka. Mereka hanya meminimalisir dan ingin mematikan kompetitor. Nah, sementara kita membangun narasi ini kan masih seputar tentang gimana kita membangun sistem fondasi keuangan kita.
Ya, cuman memberikan satu saran dan inputan sih Mas Edi. Betul Pak Nana. Mungkin kalau seandainya saya bilang kalau boros pangkal kaya, kita memang harus boros membangun suatu ilmu ya Mas Edi. Harus boros ya, Pak, pengetahuan, ya. wawasan, dan relasi. Karena itu menjadi satu pondasi awal dalam kita membangun suatu pola investasi jangka panjang. Karena ada yang mengatakan, kata pepatah, relasi itu adalah investasi gitu loh. Jadi investasi yang sebenarnya memang yaitu relasi. Saya rasa seperti itu sih Mas Edi. Ya, makasih Mas Edi kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih Pak Nana. Jadi tadi pandangannya itu bagus sekali, ya mendalam sekali bahwa memang bisnis di era sekarang itu kompetitornya itu luar biasa sekali, ya sampai tadi bakar duit untuk mematikan kompetitor. Nah, memang bisnis itu ada dua sisi. Satu sisi bisnisnya itu sendiri, yang kedua sisi pebisnisnya. Nah, menarik ini. Ya, kalau sisi bisnisnya itu sama semua, tetapi yang berbeda adalah sisi pebisnisnya. Ya. Bisnis itu terkena yang namanya tren, ya. Terkena yang namanya imbas atau efek dari teknologi dan sebagainya. Tetapi pebisnisnya yang terus memperbarui diri, terus mengembangkan diri, maka ya dia akan tetap survive di bisnis. Kuncinya adalah ketika kita tidak kuat melawan kompetitor, kita tidak harus bertarung dengan kompetitor. Kita tidak boleh nyemplung di red ocean, kita harus nyemplung di blue ocean. Gitu aja Pak Nana. Oke, kita lanjut kepada pos pengeluaran berikutnya, yaitu kebutuhan. Ya. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan adalah agar hidup kita itu bisa berlangsung. Ya, kita membutuhkan makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan juga sekolah atau belajar. Pemenuhannya itu harus wajar. Ya. Kemudian kita ngambil tadi kebutuhan itu berdasarkan manfaat atau gunanya. Ya. Nanti ada perbedaan kebutuhan dengan gaya hidup. Kalau kebutuhan itu kita mengkonsumsi produk itu karena manfaatnya, ya, bukan karena brandnya. Karena kegunaannya, bukan karena kelasnya. Ya, demikian pula nanti kalau mengkonsumsi produk atau jasa kita didorong karena fungsinya, bukan karena gengsinya. Dan sebisa mungkin yang namanya kebutuhan harus dibayar, dipenuhi dengan cash. Ya, wah sekarang namanya paylater banyak sekali. Ya, jadi nikmati dulu, bayar belakangan. Nah, ini kalau kita bisa memanfaatkan paylater seperti ini untuk pos-pos yang produktif, kita akan untung. Ya, karena apa? Kita bisa pakai uangnya orang lain terlebih dulu, kemudian nanti kita membayarnya dari uang orang lain tersebut yang sudah kita produktifkan. Kartu kredit juga begitu, kalau bisa kita produktifkan, ya. Untuk apa? Untuk misalkan modal usaha atau mengembangkan usaha. Tetapi untuk kebutuhan konsumtif sebisa mungkin cash. Kalau belum mampu, tahan dulu, nabung dulu. Ya. Jadi kalau saran saya mau yang kredit-kreditan itu pastikan yang produktif. Kenapa? Karena nanti pokok sama bunganya itu bisa kita bayar ya dari uang pinjaman yang kita produktifkan tadi karena memberikan penghasilan. Tapi coba kalau sekedar untuk gaya-gayaan, gengsi-gengsian ya, kita ngambil pinjaman, tadi pinjamannya itu sudah kepake, gengsi itu justru kita mengeluarkan uang, tidak menerima pemasukan, kita bayarnya dari mana tuh pinjaman? Nanti menyalahkan orang yang minjami, menyalahkan orang yang lembaga yang meminjami, akhirnya memakai ayat, memakai dalil, memakai agama. Padahal sebenarnya yang harus disalahkan adalah diri kita sendiri yang memang tidak tepat di dalam menggunakan pinjaman tadi. Ya, kenapa saya menyalahkan diri kita sendiri? Kalau menyalahkan diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang tanggung jawab, akan ketemu jalan keluarnya. Kalau menyalahkan yang ngutangi atau lembaga yang ngutangi, nggak ada jalan keluar. Kita nggak akan pernah maju, nggak akan pernah belajar. Urutannya tadi sudah saya singgung, ya harus tabungan dulu, sisanya baru untuk pemenuhan kebutuhan. Kalau selama ini kita pemenuhan kebutuhan dulu, baru sisanya ditabung.
Jadi tadi memakai istilahnya Pak Anto, kalau menabung itu gampang-gampang susah, berarti gampang. Rumusnya apa? Saving minus shopping sama dengan income. Atau income sama income dikurangi saving sama dengan shopping. Ya, itu gampang-gampang susah. Tapi kalau susah-susah gampang, itu rumusnya income dikurangi shopping, baru sisanya buat saving. Ketemu rumusnya ya Pak Anto ya? Iya, setuju Pak Edi. Oke ya. Kita gampang-gampang susah aja. Artinya income langsung saving aja, sisanya buat shopping ya. Alokasinya maksimalkan 70% dari aktif income Anda ya. Jadi kalau pendapatan mepet ya mulai sekarang ya pastikan tabungan dulu ada 30%. Nanti kreativitas kita lah mencari kekurangan yang 70% tadi. Ya. Nanti kalau pendapatannya makin tinggi, besarkan pos yang produktif tadi ya. Misal contoh begini, 5 juta. Berarti yang untuk pemenuhan kebutuhan berapa? 70 kali 5, 3,5. 10 juta. Nah, kalau tadi 3,5 kebutuhan, sekarang naikin dikit enggak apa-apa. Jadi 4 atau 5, tabungannya sudah 5 juta, sudah 50% lagi. Nanti makin tinggi pendapatan, pos produktifnya dinaikkan lagi. Jadi 60. Makin tinggi pendapatan, pos produktifnya dinaikkan lagi jadi 70. Nah, jadi diboroskan di pos-pos yang produktif. Makin meningkat lagi, pos produktifnya jadi 80. Ya, ya. Jadi nanti tidak tampak kaya kita, tidak tampak kaya. Usahanya makin maju tapi kok sederhana ngono. Tidak tampak kaya, tapi nyata kaya. Ya, setuju Pak itu Pak. Benar Pak. Nah kemarin Indra Ken, terus apa lagi itu tampak kaya itu. Tampak kaya. Ya toh? Ya, betul. Itu tampak kaya. Karena apa? Masuk gaya hidup semua, masuk ke penampilan semua. Ya. Ternyata. Nah, ya toh kelihatannya orang hidupnya itu wah. Ternyata wah. Oke, kebutuhan. Berikutnya adalah gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup sama kebutuhan itu sama-sama nih, sama-sama mengkonsumsi barang atau jasa. Tapi beda tujuan Bapak Ibu. Kalau kebutuhan mengkonsumsi barang atau jasa, makanan, pakaian, kendaraan, dan sebagainya untuk diambil manfaatnya. Tapi kalau gaya hidup itu untuk menunjukkan kelas sosial ya atau kelas ekonomi. Contoh begini Bapak Ibu, kebutuhan akan pakaian. Itu orang cukup mencari yang nyaman dan menutup aurat. Kalau gaya hidup enggak, gaya hidup nyari yang branded. Ya. Kebutuhan pakaian, tas, jam tangan juga begitu. Nyari yang branded kalau gaya hidup. Makanan juga begitu Bapak Ibu. Kalau kebutuhan berarti cari makanan yang halal yang bergizi. Tapi kalau gaya hidup enggak. Gaya hidup itu apa? Makannya di mana? Makannya sama siapa? Nah itu gaya hidup. Jadi sama-sama memenuhi kebutuhan, tetapi berbeda di dalam tujuan. Kalau gaya hidup itu memenuhi kebutuhan, kalau kebutuhan itu mengkonsumsi barang dan jasa untuk diambil manfaatnya, kalau gaya hidup untuk menampilkan kelasnya atau strata sosial ekonominya. Kalau kebutuhan mengkonsumsi barang atau jasa diambil fungsinya, kalau gaya hidup diambil gengsinya. Pilihan mobil juga begitu, ya. Kalau kebutuhan berarti diambil yang aman dan nyaman. Tapi kalau gaya hidup enggak, diambil yang mewah atau mahal. Nah, apa kita tidak boleh Pak punya gaya hidup yang high? Boleh. Pertanyaannya adalah kapan? Ya. Jangan ketika kita ya baru punya active income, yaitu pendapatan yang kita peroleh dari hasil kerja kita punya gaya hidup yang mewah. Jangan. Kenapa? Karena kalau terganggu pekerjaan kita, pendapatan kita terganggu, maka gaya hidup kita itu kena efek, kena dampaknya. Tetapi kalau kita sudah punya passive income, sudah punya penghasilan dari investasi kita, silakan naikkan gaya hidup Anda. Silakan naikkan gengsi Anda. Silakan naikkan kelas sosial atau ekonomi Anda. Karena gaya hidup itu juga penting. Ya, pamer itu penting enggak Bapak Ibu?
Pak Sangga, kira-kira pamer itu penting enggak? Perlu enggak Pak Sangga? Penting, Pak. Penting. Perlu enggak? Perlu. Perlu. Iya. Jadi Putri pamer perlu enggak Putri? Putri Wahyuningsih. Nah, pamer itu penting, pamer itu perlu. Ya, cuma kita pamernya kapan, kepada siapa? Kan begitu, ya. Jadi kita itu harus pamerkan produk atau jasa kita. Nah, kalau produk jasa kita nggak dipamerkan, itu siapa yang mau beli? Kan begitu. Kita pamerkan prestasi-prestasi kita, capaian-capaian kita, ya bisnis kita, itu kepada siapa? Kepada calon customer kita, kepada calon mitra kita, kepada calon investor kita, sehingga timbul kepercayaan, terbangun kepercayaan, building trust-nya ada. Ya, selama ini kalau di media sosial itu apa yang kita pamerkan, kepada siapa kita pamer, Pak Yoga? Nah, di media sosial kita seringnya pamernya salah, ya. Kita pamer kepada orang yang tidak kita sukai, ya. Kita pamer untuk apa? Untuk mengalahkan orang lain. Pamernya salah, sehingga nggak ada orang yang tertarik, ya, untuk membayar kita lebih mahal untuk membeli produk atau jasa kita, ya, karena kita pamernya itu salah. Ya, jadi mulai sekarang silahkan pamer kepada mitra Anda, ya, tentang kualitas, tentang prestasi bisnis Anda, pamerkan itu ke calon customer Anda, ya. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, Anda tekan sampai titik terendah gaya hidup Anda. Tidak perlu pamerlah kepada tetangga. Tahu persis kok tetangga siapa kita, ya. Nah, kemudian pamer yang sifatnya pribadi tadi ya harus ditunda sampai Anda memiliki passive income, yaitu pendapatan dari aset Anda. Ya, bisa dari properti Anda, bisa dari bisnis bersistem Anda, atau bisa dari aset-aset Anda lainnya. Ya. Kemudian ketika Anda sudah memiliki passive income maksimal 30%, bisa untuk menaikkan gaya hidup Anda, yang 70% harus diputar lagi untuk membesarkan aset Anda atau membangun aset baru. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang menanggapi, atau ada yang bertanya. Monggo silakan. Monggo Pak Ganda kalau mau dipandu Pak Ganda. Silakan Bapak Ibu, diskusi dulu. Baru kita foto bersama dulu Pak Edi. Tapi belum selesai Pak, ini paparan materinya. Nggak apa-apa, foto dulu. Oh ya silakan. Ini sambil speaking dulu, biar dulu. Ya, silakan. Ya, yuk. Kita foto dulu ya Bapak Ibu. Ya, sambil mau didiskusikan. Ya, kita foto bersama dulu ya. Ya, ini belum selesai Pak Edi. Nanti kita lanjut toh. Oke, yang lain bisa open video sebentar. Wes, oh iya, Pak Andi lagi di jalan tuh Pak. Ya. Ya, silakan. Mampir ini sebentar. Siap. Yes. Kita foto sebentar ya. Di sini kita lanjut diskusi dan lanjutin materinya juga. Pak Dendi, Pak Andrew, Pak Santosa, Pak Sangga Jati, Pak Roni, Pak Idris. Ya, mantap ini. Ya. Semangat belajar semua nih Pak Edi ya. Alhamdulillah. Oke. Yuk, kita foto ya. Ya. Apa lagi yang bisa open cam? Yuk. Ya. Oke ya. Kita mulai gini ya, soalnya ada 2 halaman ya, 2 baris. Kita yang
Halaman 1 dulu ya, di foto ya. 1, 2, 3. Ya. Gua kan nggak apa-apa ya Pak Ganda. Oh iya Pak Dedi, nggak apa. Ya, yang baris 2 sebentar. Siap-siap untuk foto yang baris 2. Yang baris 2, silakan di open cam sebentar. Saya sudah ya. Pak Edi di Semarang, Pak Edi? J, Pak Anto di Semarang aja, monggo. Pinarak Pak, kalau ke Tembalang. Oh iya. Oke, Keramas. oke. J. Di mana, Pak? Di Keramas, Tembalang Pesona Asri. Oh, baik-baik. Ya, Iya, ya, ya. iya. Ya. Nanti saya share lo kalau udah dekat. Oke, aman. Silakan dilanjut Pak Edi. Ya, monggo Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang menanggapi silakan Bapak Ibu ya. Sambil nunggu pertanyaan Pak, ini saya terpikir boleh komen ya Pak ya? Silakan Pak Anto. Ya, ini kan pasca pandemi ini kan kecenderungannya ini kan agak repot ya Pak ya. Kita mengelola keuangan ini kan cenderung mantap ya Pak ya. Kalau istilah Pak, makan tabungan. Ya, makan tabungan, betul. Karena nggak ada omset ya. Iya Pak, ini kan masih terimbas Pak, walaupun sudah mulai starting baik, tapi kan masih terimbas. Itu gimana Pak cara pandangnya Pak ya? Oke, good ya. Profit kalau kita sebagai pebisnis itu boleh berkurang, ya. Customer juga bisa dicuri orang, kan begitu. Tetapi rezeki sudah pasti tidak bisa dicuri orang. Oke. Nah, artinya apa? Artinya ketika bisnis utama kita ya mengalami atau terkena efek pandemi, pasti nanti ya ada Pak, ada diversifikasi pendapatan. Satu pintu tertutup, ada 2 atau 3 jendela terbuka. Amin, amin. Tetapi 2-3 jendela tadi itu bukan terbuka dengan Pak Seralat, dibuka. Jadi kalau ada pintu yang disegel sama pemerintah ditutup, kita harus bisa membuka 2-3 pintu yang 2-3 jendela yang lain. Ya, sama Pak. Dulu 2019 itu April apa Mei ya awal pandemi itu ya waktu mulai ada ini ya, mulai ada penutupan jalan, sekolah libur semua ya. Kami 2020 punya siswa Mas Edi. 2020 ya. 2020 April atau Mei gitu ya. Ya, April atau Mei. Sekolah diliburkan online semua. Ya. Kami di Semarang, bimbingan belajar kami itu awalnya sebelum pandemi itu punya 250 siswa. Jadi kalau 500 ribuan bayarnya itu ada 125 juta. Nah, itu ternyata apa? Sekolah diliburkan. Ya. Kita dari 250 siswa itu waktu itu cuma ada 20 siswa aktif. Itu pun online via Zoom. Makannya dari mana, Pak? 2 tahun bayangin, Pak. Makannya dari mana? Mantap tadi. Gitu. Mantap tadi. Tapi mantap lama-lama ya tidak mantap lagi. Kenapa? Karena kecepatan tabungan berbunga tadi dengan kemampuan kita makan bunganya itu cepat makan bunganya itu habis dari akhirnya toh. Nah, tapi ternyata apa? Kembali tadi ya. Ada jendela-jendela yang bisa kita buka. Kami bangun kemitraan ternyata itu banyak yang daftar, Pak. Gitu ya. Buku juga terjadi kenaikan omset karena saya nulis buku juga. Ya. Nah, kadang ada juga sumber rezeki yang tidak terduga, Pak. Misalnya kadang ada orang yang nawari, "Oh, ini uangnya dipakai dulu." Ada orang yang dulu utang sudah saya lupa, tiba-tiba nyaur. Itu susah, Pak. Nah, iya, prinsipnya yang bisa kita lakukan adalah ketika ya pendapatan utama kita itu terganggu, kita harus siap menciptakan pendapatan alternatif. Seperti yang kami lakukan itu membuka kemitraan, mempergencar menulis buku, mengadakan webinar-webinar dan seterusnya.
Dan kembali tadi Pak, rezeki yang sama itu akhirnya yang dulunya mengalir melalui satu pintu sekarang mengalir melalui 3 jendela. Nah nanti kalau sudah normal, jendelanya itu yang 3 itu masih dibuka Pak, pintunya dibuka Pak. Wah, jadi lebih deras lagi. Ngaten nggih Pak Anto? Matur nuwun Pak Edi. Monggo silakan yang lain satu lagi nanti sebelum saya lanjutkan materi. Mindset berikutnya begini Pak Anto. Jadi banyak yang ketika pandemi itu usaha berhenti atau kerjaan juga berhenti. Tapi kami ketika pandemi itu kita melihat pandemi itu adalah masa untuk menyemai. Jadi kalau petani itu menyemai itu berarti menanam ya. Masa untuk menyemai. Nah, masa untuk menyemai. Sehingga nanti pasca pandemi masa untuk menuai. Di mana orang ketika pandemi itu pada berhenti kerja, berhenti usaha atau usahanya tutup, kami alhamdulillah melihat bahwa masa pandemi itu adalah masa untuk menyemai, kemudian nanti pasca pandemi masa untuk menuai. Setuju Mas Edi. Prakteknya real. Akhirnya kami berpikir bagaimana bimbel yang udah di Semarang ini Pak, yang sudah 15 tahun, itu bisa kita duplikasikan ke luar Semarang, dan itu bisa jalan tanpa harus kita terlibat. Kita buatkan akun, kita buatkan link, dan seterusnya Pak, nanti saya sampaikan. Nah akhirnya pasca pandemi ini kan sudah mulai pasca pandemi Pak, kita sudah mulai menuai Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita ada siswa di Bandung, ada siswa di Tuban, ada siswa di Pati, kurang lebih di 14 kota. Ya, kemarin juga di Jakarta. Itu dengan kontrol di Semarang menggunakan IT. Karena tadi 20, 21 sampai awal 22 kita semai. Nah, sekarang kita tuai. Nanti saya jelaskan lebih lanjut, Pak. Mantap, Pak Edi. Sukses, Pak Edi. Amin, sukses juga buat Pak Anton, ya. Jadi yang lain itu pada berhenti, kita coba menyemai. Nanti kan berarti pasca pandemi kita menuai. Oke, Bapak Ibu, sudah tidak ada tanggapan atau pertanyaan? Saya lanjutkan, J. Oke. Lanjut, Pak Edi. Matur suwun, Pak Anto. Nah, ini saya ada rekomendasi kalau Bapak Ibu mau memboroskan uang kepada pos produktif, saya punya penawaran Bapak Ibu, ya. 1, ya, silakan Anda boroskan uang Anda 1 juta, ya, untuk menjadi mitra bimbingan belajar antusias. Itu yang akan Anda dapatkan profit share 7,5, akun kemitraan, konten promosi, file banner, file brosur, file student kit, pelatihan, tentor, dan landing page. Pertanyaannya Bapak Ibu. Belum kelihatan Bu, Pak Edi. Oh, slide-nya nggak kelihatan? Belum masuk slide-nya. Oke, sebentar. Saking semangatnya nggak tahu. Bentar, Pak. Kok zoom-nya saya kok jadi hilang ya? Pak Ganda. Pak Ganda. Ya, halo, Pak. Pak Ganda. Pak Ganda minta tolong di situ dulu. Ini zoom saya kok hilang. Kemana ini ya? Silakan Pak Ganda di situ dulu. Maksudnya hilang gimana? Enggak tampak layarnya, Pak. Oke. Sudah tampak ini. Sudah. Nah, ini sudah tampak? Ya, udah. Oke, ya sempat menghilang. Jadi Bapak Ibu, ini ada sebuah peluang, silakan Anda boroskan uang Anda ke dalam sebuah bisnis yang bersistem. Tadi sudah saya share sedikit ke Pak Anto, ya, kita membangun kemitraan, boroskan uang Anda 1 juta, ya, untuk modal membuka bimbingan belajar, ya. Kenapa harus antusias Bapak Ibu? Yang pertama, ya, ketika untuk membuka sebuah bimbingan belajar, Bapak Ibu akan keluar modal besar sekali dan akan repot sekali, ya. Jadi butuh dana untuk sewa tempat. Kemudian butuh dana lagi untuk menyiapkan kelas, ya, ada whiteboard, kursi, dan seterusnya, ya.
Padahal marketnya itu cuma satu kecamatan, radius kurang lebih 10 km. Nah, kalau di antusias dibalik Bapak Ibu, dananya minim sekali, 1 juta, marketnya nasional. Kok bisa? Karena kita spesialis privat, kita tidak membutuhkan kelas. Dan karena nanti Bapak Ibu yang menjadi mitra, kita buatkan akun kemitraan seperti para driver di Gojek sama Grab, atau para pemilik warung makan, itu mereka bisa menjual ya di mana saja tanpa harus berpindah tempat. Jadi kalau join dengan antusias Bapak Ibu, yang dibutuhkan hanya smartphone saja, itu sudah bisa punya market seluruh Indonesia sebesar 45 juta siswa. Marketingnya nanti kita siapkan landing page, tinggal diklik saja, semua informasi sudah masuk, dan ketika daftar, data sudah masuk ke WA Bapak Ibu semua. Cuma 3 langkah yang tidak menambah kesibukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah share link, kedua follow up, ketiga input data. Silahkan Bapak Ibu boroskan 1 juta atau boroskan 3 juta untuk mendapatkan profit share lebih gede lagi, atau boroskan 5 juta untuk mendapatkan profit share 15%. Yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya bisnis Bapak Ibu itu syaratnya harus bisa ditinggalkan dan tetap memberikan profit. Kalau belum bisa ditinggalkan atau kalau ditinggalkan tidak memberikan pendapatan, itu namanya pekerjaan. Kalau tidak bisa ditinggalkan ya, dan kalau ditinggalkan tidak memberikan pendapatan, itu namanya profesi. Bisnis itu ya syaratnya harus bisa ditinggalkan dan tetap memberikan profit. Itu pengusaha, bukan tukang. Kalau tukang bakso, ya kulaan bakso sendiri dibuat sendiri, dikelilingkan sendiri, nggak habis dimakan sendiri. Ketika dia sakit nggak bisa kelilingin gerobaknya, dia nggak makan, itu belum bisnis, itu masih tukang. Ya, bisnis itu super tim. Artinya apa? Sudah ada sistem, sudah ada tim. Artinya apa? Harus membangun organisasi penjualan. Nah, di antusias ini kita kembangkan Bapak Ibu. Ya, jadi mindsetnya itu kita arahkan, skillnya itu kita didik agar tidak bekerja sendiri, tetapi agar bekerja membangun tim. Nah, UMKM itu nggak bisa naik kelas. Kenapa Bapak Ibu? Karena mengandalkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Semuanya dikerjakan sendiri, tidak coba membangun tim. Ya, orang-orang yang di marketplace itu bisa pendapatannya gede. Kenapa Bapak Ibu? Dia punya produk itu kulaan, ya. Yang dia perbanyak itu apa? Bukan ya jualan pribadinya, rekrut reseller sebanyak-banyaknya. Itu yang dimaksud dengan membangun tim penjualan. Itu yang dimaksud dengan membangun organisasi penjualan. Itulah faktor kali penjualan. Nah, di antusias juga begitu Bapak Ibu. Nanti ketika join menjadi mitra, jangan sendirian, harus membangun tim. Nanti kita bareng-bareng bangun tim Bapak Ibu. Ya, jadi ada jenjang karirnya. Kalau di perusahaan itu kan biasanya kan karyawan biasa, nanti masuk supervisor, masuk manajer, masuk direktur, ya sampai nanti jadi direktur utama. Nah, di sini juga berlaku begitu Bapak Ibu. Ya, ketika pertama kali join, posisi Anda sebagai mitra. Ya, dengan profit share sampai dengan 15%, capaian atau omset 100 juta, Bapak Ibu berhak atas income 15 juta, sifatnya aktif Bapak Ibu. Kenapa? Karena siswa yang merekrut langsung Bapak Ibu melalui tadi share link tadi, ya. Siswa yang merekrut Bapak Ibu langsung. Kemudian ketika Bapak Ibu ini sudah jalankan, kemudian ada teman yang tertarik membuka bimbel, itu bisa dibuatkan menjadi tim. Ya, misalnya ya Bapak Ibu bangun tim 10 mitra. Omsetnya sama-sama 100 juta. Jadi ada 1M. Bapak sebagai leader, ya leader itu bukan bekerja sendirian, leader itu bekerja melalui orang lain, entah dengkulnya orang lain, entah otaknya orang lain. Nah, Bapak Ibu punya profit sharing leader sebesar 5% kali 1M. Nominalnya 50 juta.
itu namanya massive income. Ya, karena terjadi faktor kali profit share Bapak Ibu dengan menggunakan orang lain. Tetapi Bapak Ibu masih memimpin tim, masih terlibat. Cuma terlibatnya Bapak Ibu di level leader itu bukan jualan lagi, tapi membangun tim penjualan, memimpin tim penjualan. Nah, sehingga mencapai massive leader, ya, mencapai massive income. Massive income itu bisa dicapai kalau kita menggunakan sumber daya di luar diri kita, Pak. Ya, jadi bisa menggunakan waktu orang lain, tenaga orang lain, keahlian orang lain, bangun tim. Kalau menggunakan sumber daya dalam diri kita itu terbatas karena faktor kalinya 1. Nah, kemudian ketika mitra Bapak Ibu melakukan duplikasi, ya masing-masing ya memiliki 10 tim, maka Bapak Ibu itu punya 100 mitra. Nah, 100 mitra tadi Bapak Ibu berhak atas profit share sebagai owner 2% sebesar 200 juta itu pasif. Kenapa pasif? Karena itu semua yang mencari siswa, yang menghasilkan siswa itu adalah tim yang Bapak Ibu miliki. Aktifnya cuma di level paling bawah saja, di mitra. Ya, mengawalinya kan repot dulu. Jadi bekerja keras dulu, kemudian bekerja sama, bangun tim, kemudian berikutnya tidak bekerja. Jadi saya ulang lagi, kemarin yang sudah saya sampaikan, no job more money, tidak bekerja banyak uang itu bukan berarti tidur-tiduran duitnya banyak, makan-makan duitnya banyak, jalan-jalan duitnya banyak, tidak. Tetapi no job more money, nggak punya pekerjaan banyak uang, karena semua pekerjaannya sudah didelegasikan ke orang lain. Semua pekerjaannya sudah dilakukan oleh tim, semua pekerjaannya sudah dihandle oleh teknologi. Itu yang dimaksud dengan no job more money. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu silakan bisa hubungi nomor yang ada di atas atau bisa klik link yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, saya di sini hanya akan bahas ilmunya, teknisnya silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor handphone yang ada di layar tersebut sama link yang ada disebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Ganda. Silakan Pak Ganda. Terima kasih Mas Edi. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Matur nuwun. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nanti atau didiskusikan terkait materi atau tentang bisnis bimbel ini ya. Silakan. Mungkin bisa di take down dulu Pak. Iya, oke. Silakan. Ya. Pak Nana mungkin mau menanggapi, silakan Pak. Monggo. Belum terlalu spesifik Pak Mas Edi itu penjelasan mengenai bimbelnya itu. Oh, terima kasih Pak Nanang. Spesifiknya nanti Pak, ketika Bapak menghubungi link tersebut atau handphone tersebut teknisnya. Di sini yang saya sampaikan begini Pak, ya. Apa yang sudah kami lakukan di Semarang itu pengen kita duplikasikan kepada teman-teman yang di luar Semarang, tetapi sudah menggunakan teknologi Pak. Teknologinya itu berupa akun. Jadi akun itu nanti setiap mitra itu ya punya username sama ID. Di situ seperti virtual office bisa mendaftarkan siswa di seluruh Indonesia dan bisa memantau mencatat siswanya itu siapa saja dengan database yang ada di situ. Kemudian nanti juga setiap mitra dibekali dengan link yang ketika link itu di-share, diklik, semua informasi tentang bimbel ada di situ, dan ketika tekan tombol daftar, datanya masuk kepada Pak Nana. Tinggal Pak Nana follow up, kemudian ketika sudah masuk jadi siswa, tinggal di-input menggunakan user sama password tadi Pak Nana. Itu prinsipnya Pak. Jadi kita pengen duplikasikan apa yang sudah berhasil di Semarang ke kota lain, tapi sudah dengan menggunakan teknologi. Kalau dulu di Semarang itu masih manual Pak. Dan marketnya adalah 45 juta siswa di seluruh Indonesia. Dan dengan teknologi yang sudah kita buat ini Pak bisa menjangkau itu. Tinggal nanti pelakunya saja mau konsisten apa tidak. Gitu Pak Nana. Makasih Mas Edi. Iya, matur suwun Pak Nana. Kalau Pak Nana dari mana sih? Dari Pontianak Mas Edi. Oh, mantap nih Pontianak ya, belum ada mitra di sana. Ya. Kalau di Jawa itu yang ditakuti kuntilanak, Pak.
Ya, kalau seandainya memang di sini prospek dan potensial kan nggak ada salahnya juga kita coba untuk running di sini juga gitu loh. Setuju Pak Nana, nggak ada salahnya, banyak benarnya Pak. Berarti ini memang sifatnya virtual ya Mas Edi? Virtual itu untuk pengelolaan Pak. Untuk nanti ya. Untuk bimbelnya memang tetap secara konvensional seperti yang kebanyakan ya. Betul, jadi bimbelnya itu kita privat, jadi nanti kita datangkan tentor dari Pontianak untuk ke rumah siswa, belajarnya nanti di rumahnya siswa, ya dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Pengelolaannya itu virtual. Mulai dari pendaftaran, mulai dari rekrutmen pengajar, rekrutmen siswa, pembayaran dan sebagainya itu virtual semua, Pak. Tetapi nanti pembelajarannya itu ya tatap muka. Oh, berarti memang masih sifat tetap seperti bimbel kebanyakan lah ya. Jadi cuman gimana cara pengelolaannya? Ya. Ini udah maksudnya terintegrasi dengan sistem yang udah dibangun sama timnya di Semarang sana ya Mas. Betul. Itu yang tadi saya sampaikan, di masa pandemi itu kita menyemai. Nah, di pasca pandemi kita akan menurun. Saya pernah dengar Mas, cuman saya hanya sekedar update mengenai tentang seperti ini bisnis. Cuman saya nggak mengetahui seperti apa gambaran spesifiknya. Hanya menurut saya cukup inovatif sih dengan cara seperti ini, karena kan belum pernah sama sekali kan yang pernah kita dengar. Satu Pak Nana, itu dari teknologi itu bagaimana kita bisa memiliki siswa di seluruh Indonesia tanpa harus buka kelas di tiap kota Pak. Itu kalau satu tahun 50 juta sewa rukonya itu, kalau 5 tahun sudah 250 juta Pak. Dengan modal handphone ya kita bisa mendaftarkan siswa di seluruh Indonesia, kita bisa mencari siswa di seluruh Indonesia, kita bisa mengirim pengajar siswa ke seluruh Indonesia. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, itu yang bisnis bimbel yang sudah ada, itu kalau Pak Nana ya buka di Pontianak ya, itu sudah mentok Pak. Karena Pak Nana itu sebagai cabang itu nggak bisa buka cabang di tempat lain. Di tempat kita tidak kita mentokan, silahkan. Ya, kalau Pak Nana pengen dapat omset di Jakarta, buka di Jakarta. Nah, itu nanti benturan sama mitra yang di sana? Tidak. Karena apa? Karena nanti setiap siswa itu terdaftar dengan menggunakan ID mitra. Contoh, Pak Nana punya siswa di Pontianak, ada omset 1 juta Pak. Ternyata bapaknya itu pindah tugas ke Jakarta. Nah, kalau bimbelnya konvensional, pengelolaannya Pak Nana kehilangan omset 1 juta per bulan. Tetapi ketika di Jakarta itu melanjutkan ya dengan antusias, itu tetap Pak, omsetnya tidak akan hilang walaupun anaknya hilang ke Jakarta. Karena yang terdaftar di sistem ya sudah, itu siswanya Pak Nana. Seperti EKTP, itu mau ganti alamat manapun itu ya nomornya itu. Namanya yang muncul pasti itu. Nanti pindah lagi ke Bogor, omset tidak akan hilang. Selama itu lesnya di antusias, kalau lesnya sama kompetitor ya hilang. Nah, karena kita akan maintain terus Pak. Enaknya di situ. Maksud saya ini kan cukup menarik ya Mas. Karena bukan apa. Ini kan bukan sifatnya nih kayak kita bangun, kebanyakan bisnis ini kan mereka kan sifatnya terlalu sentralisasi ya. Jadi kalau namanya bisnis itu di kantor pusat itu di Jakarta. Di Jakarta itu dia bangun cabang di Pontianak. Setelah nanti di Pontianak ini kita nggak boleh dari tempat luar mana tuh masuk untuk bergabung di Pontianak juga. Iya. Tapi kalau di sini kan kalau saya lihat ini kan lebih cenderung lebih kompetitif ya Mas. Iya. Kalaupun seandainya memang ada yang membuka cabang di Pontianak juga, tapi kita punya market, udah kita grab market kita sendiri dan itu nggak bisa kemana-mana lagi. Seperti itu ya Mas Edi. Ya, betul Pak. Nah sekarang yang namanya digitalisasi di bisnis, tidak ada yang namanya market lokal Pak. Gitu Pak. Pak Nana punya toko di Pontianak, saya dari Semarang bisa beli Pak. Entah lewat Tokopedia, lewat Bukalapak, lewat Shopee, atau Pak Nana punya website sendiri. Padahal tetangganya belum tentu beli Pak. Kan begitu Pak. Nah makanya kita diantusias ya kalau sudah era digital itu tidak ada market lokal. Gitu. Marketnya itu nasional. Kita belum bisa mengatakan market global lintas negara Pak, kurikulum beda. Marketnya bahasa nasional. beda, kurikulum beda ya. Market nasional. Nah, market nasional kan asik sekali. Ya, ada di kota kecil di Pontianak misalnya begitu, garap market Jakarta bisa.
Garap Market Jakarta pun tidak harus Bapak pakai pesawat terbang ke sana bagiin brosur ke rumah-rumah, itu enggak. Bapak punya kontak WA, punya nomor apa, ada linknya yang ketika diklik informasi sudah lengkap. Nah, kita manfaatkan teknologi. Mohon maaf Pak Nana, ini saya tidak perpanjang, saya tidak enak ke Bapak Ibu yang lain yang memang kurang berkenan ke hal yang teknis. Nanti saya coba konfirmasi langsung ke nomor sama websitenya Mas. Tapi terima kasih Mas. Sekali lagi saya sampaikan memang cukup menginspirasi sih. Jadi menurut saya ya sangat membantu sih. Next time saya akan coba hubungi lagi untuk konfirmasi lagi Mas. Matur suwun Pak Nana. Sama-sama Mas Edi. Monggo Pak Ganda bisa di follow up. Ya, silakan kalau mau kontak itu linknya sudah saya share di chat Zoom ya, chat room. Pak Nana silakan mungkin diklik itu yang ada di chat room. Oke. Sudah saya screenshot ya. Ya, atau mau kontak WA saya di ketik ya WA saya. Oke, Mas. Silakan yang lain sambil nunggu. Yang lain ada yang pertanyaan? Mungkin ada yang mau tanya mengenai gurunya bagaimana gitu ya Pak Edi ya. Guru lesnya gimana? Ini Pak Anton itu saya sudah daftar namun kok muncul server error. Nanti saya hubungi Pak Anton, Oh, nggih. Saya tengah cek dulu ini ya. Ini nomornya Pak Anton, Pak Anton, bukan Pak Anton, Pak Anton, Pak. Ini Pak Antonius kok. Hah? Oh, Pak Antonius. Oh, Pak Antonius. Oh. Japri, ya, Japri. Pak Anto juga bisa nanti saya hubungi. Oh iya. Ini saya tak fokus ke Zoom dulu aja. Pak Antonius mungkin silakan di Japri WA-nya, nomor WA-nya ke saya. Boleh nanya Pak Ganda, Pak Edi. Ya, silakan Pak Anto. Silakan Pak Anto. Pak Anto silakan. Apakah nyambung tadi Pak untuk stek mitranya itu apakah ada Pak? Yang dikhususkan yang dicari seperti apa Pak? Yang dikhususkan mitranya Pak ya? Iya. Good. Yang pertama itu ya awalnya harus mau kerja keras, yang kedua akhirnya harus mau pensiun kaya, itu aja Pak. Tengah-tengahnya itu berarti harus membangun tim. Itu aja Pak Anto. Oh, mantap. Awalnya harus mau yang kerja keras, endingnya harus mau pensiun kaya, dan tengah-tengahnya antara awal dan akhir tadi itu harus bisa membangun tim. Karena kalau kerja sendirian tuh capek, mesti hasilnya sedikit. Oke. Di bidang apapun itu, mau di bidang pemerintahan, mau di swasta, mau konvensional, mau digital, mau online, mau offline, pasti kerja sendirian tuh capek, hasilnya sedikit. Oke. Makanya di film apa itu, superhero aja kan sekarang sudah ada liganya kan, sudah ada gabungan itu, ternyata superhero aja capek tuh kerja sendirian tuh. Ya nggak Pak Ganda? Kan ada liga superhero itu tuh gabungan Superman, Batman, Wonder Woman, itu aja mereka capek. Avenger aja gabungannya Mas. Iya betul itu. Padahal mereka itu superhero, kita nggak superhero loh. Iya. Wah, makasih Pak. Water suwun Pak Anto. Ini Pak Dedi Kurniawan, Resen, mau tanya atau gimana Pak Dedi? Iya benar, mau nanya Pak Ganda. Ya silakan. Selamat sore Pak Edi. Sore Pak Dedi, monggo. Ya gini, yang saya tangkap nih, ini kita ini apa ya? Kita produknya berupa program bimbel, dan itu dipasarkannya lewat referral, gitu nggak Pak Edi? Iya. Nah, oke. Nah, gini. Iya. Saat saya nih misalnya kan, saya tertarik nih, wah saya pengen nih nyebarin. Nah, begitu saya ditanyakan paket belajarnya seperti apa Pak, gitu kepada saya. Nah, saya jelasin ke orang yang 1 juta gimana Pak? Iya. Oke. Itu aja atau masih ada pertanyaan lagi? Itu dulu Pak, itu dulu. Terima kasih Pak Dedi. Paket belajarnya gimana? Dari mana Pak Dedi? Dari Cimahi Bandung Pak. Oh Cimahi, oke, good. Ya Cimahi juga potensial sekali marketnya. Jadi produk Bimbel Antusias adalah ya bimbingan belajar untuk semua mata pelajaran dari level TK, SD, SMP, SMA Pak. Nah nanti Pak Dedi itu ketika mau menjelaskan tuh sangat terbantu di landing page-nya Pak.
Karena di situ ketika sudah klik linknya itu ada itu programnya. Pelajarannya itu apa saja, kualitas tentornya itu apa saja, kemudian paket-paket bimbingannya itu apa saja, cara pembayarannya itu bagaimana, kalau misalnya mau komplain itu prosedurnya seperti apa, itu sudah ada semua, Pak. Ya. Jadi produknya adalah pelajaran sekolah dari level TK, SD, SMP, SMA ya, dengan mendatangkan guru ke rumah siswa dengan menggunakan tentor lokal, Pak. Ya, jadi kalau Cimahi ya nanti tentornya orang Cimahi, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ya, kita membangun kemitraan itu karena ingin menduplikasikan apa yang sudah dilakukan di Semarang secara berhasil ke luar kota. Yang kedua, mitra itu agar bisa meraih omset yang besar itu tidak kita anjurkan, Pak, untuk bekerja sendiri, tetapi membangun sebuah tim ya yang terdiri dari ya beberapa mitra yang secara bersama-sama ya untuk melakukan rekrutmen siswa di seluruh Indonesia dengan share link tadi, Pak. Tapi kalau Bapak memang suka bekerja sendiri ya tidak apa-apa. Ya, hanya mendapatkan profit share sebagai mitra sampai dengan 15%. Tapi kalau mau membangun tim dengan melibatkan teman-teman ya yang ada di daerah yang berbeda, itu Bapak nanti dapat 5% dari omsetnya teman-teman Bapak sebagai mitra dan dapat tambahan lagi 2% dari omsetnya mitranya mitra Bapak. Gitu Pak Dedi. Gini Pak, kalau saya pertama teknisnya dulu deh, kita nggak mau bahas skema bonusnya dulu ya. Iya. Nah, oke lah, begitu saya tawarkan, orang ini nanya, terus nanti pengajarnya yang datang ke rumah itu gimana tuh Pak? Iya, oke. Jadi saya jelaskan teknis secara simpel ya Pak ya. Karena nanti setelah acara sini, silakan mungkin Pak Ganda apakah mau dibikin grup WA atau apa, itu akan kita jelaskan sedetail-detailnya Pak J. Ini saya jelaskan secara simpel ya. Jadi yang pertama ya nanti Bapak sebagai mitra kita buatkan akun, Pak. Akun itu nanti bisa mengakses ke portal ya yang akan menyimpan database siswa yang Bapak rekrut. Bapak kita buatkan akun, nanti punya ID, punya password. Yang kedua, Bapak kita berikan link, Pak, link pribadi. Nah, link pribadi tersebut itu nanti ketika di-share, ada siswa yang masuk, datanya masuk ke WA-nya Bapak, kemudian di follow up bayar, di-input, Pak, ya ke portal tadi menggunakan user ID dan password Bapak. Nah, setelah tadi nanti di-input, ya pihak siswa itu akan dapat konfirmasi dari manajemen pusat, Pak. Lesnya hari apa saja, kemudian dikirim biodata pengajarnya, kemudian dikirim jadwalnya, dan pembayaran berikutnya. Itu semua sudah komplit, Pak. Bahkan ketika Bapak mau menawarkan, itu copywriting-nya itu sudah ada, tinggal di-share saja. Jadi kurang lebih begitu, Pak Dedi. Oke, secara berarti globalnya. Kayak gini ya. Oke, saya mulai nangkep nih Pak. Alhamdulillah. Misalnya gini, contoh ya, saya datang ke rumah A, dia sebagai pelajar nih, misalnya dia pelajar SMP kan. Oh ya boleh, harganya misalnya nih ya, harganya bimbelnya murah ternyata ya. Dia daftar nih. Nah, daftar registrasi segala macam. Dari pihak bimbel antusias itu nanti akan mendatangkan guru ke bimbel siswa mendatangkan guru tadi yang ke daftar. Ya betul, ke siswa yang Betul. daftar. Oke. Nah itu udah teknis berjalan kan sekali. Iya, betul. Nah gini Pak, saya nangkepnya gini, misalnya nih, ini menurut saya tantangan ya, bukan hambatan. Tantangannya gini, Tantangannya? itu si pengajar kan udah tahu tuh, oh berarti pasar saya si A nih, gitu. Nah, dia yang pegang materi, dia pegang cara ngajar. Nah, kemudian dia nawarin ke siswanya, kamu cukup sebulan aja langganannya, bulan kedua sama saya kasih lebih murah gimana? Iya. Nah, itu gimana tantangannya, Pak? Iya, oke. Jadi pengalaman kami 15 tahun di Semarang, kejadian seperti itu terjadi, Pak Dedi. Ya, tetapi prosentasenya itu kecil, kurang dari 10%. Ya, paling sekitar 5% atau banter-banternya 6%. Nah, jadi baratnya itu begini Pak Dedi. Omset itu kan ibarat benda berharga yang ada di dalam sebuah rumah Pak Dedi. Harus kita jaga. Jaganya itu apa? Rumahnya itu punya pintu. Pintunya itu kita
kunci. Kemudian rumah itu juga kita pagari, gerbangnya kita gembok. Nah, kemudian kita juga pasang CCTV, sehingga itu benda berharga dalam rumah tadi yang namanya omset tadi itu terjaga dengan baik. Tetapi Pak, yang namanya ya secanggih-canggihnya perlindungan tadi itu kadang maling lebih pintar. Yang namanya usaha omset seberapa ketat pun dijaga itu pasti ada kebocoran. Cuma bisa kita minimalisir Pak. Kita minimalisir itu terjadi dengan cara satu Pak ya. Jadi siswa dan orang tua itu selalu kita maintenance Pak. Aksesnya itu lebih ke kita. Mulai dari pengaturan jadwal, kemudian permintaan dan penggantian tentor, pembayaran dan sebagainya itu aksesnya ke kita. Ya. Nah, sementara siswa itu, sementara tentor itu atau pengajar itu tinggal datang mengajar saja, gitu Pak. Nah, kompetitor itu parahnya begini, kalau sudah dapat siswa, langsung diserahkan kepada pengajar, silahkan atur jadwal sendiri, silahkan pengajar, kemudian pengajar itu cari materi sendiri, di kita tidak Pak. Jadwal kita yang atur, materi kita yang siapkan, masalah teknis yang lain itu kita siapkan dan kita intens berkomunikasi dengan orang tua siswa, mahasiswa atau tentor tadi tinggal datang mengajar saja. Itu Pak. Jadi itu pengalaman itu terjadi di Semarang dan pasti juga terjadi di beberapa kota, tetapi itu kecil sekali Pak. Kebocoran selalu ada, tetapi bisa kita minimalisir. Itu Pak Dedi. Jelas Kalau ya Pak Dedi. belum menjawab. Gimana? Kalau saya belum jawab Pak, soalnya kan ini apa ya? Dia bentuknya itu kan ini ya Pak, materi ajarnya itu kan bisa dikuasain sama si pengajar nih. Bisa-bisa aja loh Pak. Ya. Ini seperti saya ungkapkan tadi, soalnya saya apa ya? Saya nih apa? Ngambil pengalaman ini bukan dari bimbel malah, tapi dari kan bapak saya almarhum ya, itu kan kemarin itu sempat terapi ke contoh di terapi zona misalnya. Nah, itu ternyata si praktisi itu nawarkan, Pak kalau mau atau Mas kalau mau nanti datang aja, ini saya kasih nomor HP, nanti saya datang ke rumah nih, ini di luar terapi ini, nanti saya kasih cari bahas sendiri, nanti sama saya terapi jauh lebih murah. Nah, akhirnya kita udah nggak ke terapi zona, si penerapis nih yang datang ke rumah gitu. Nah, itu tuh gimana tuh kayak gitu? Oke. Jadi kan begini, Pak ya. Yang pertama ya, itu dikembalikan kepada karakter tentor dan karakter dari orang tua masing-masing. Ya, berdasarkan pengalaman kami, Pak, itu 95% ya, tentor sama orang tua itu punya integritas. Artinya apa? Ya, tentor di samping nanti kita pahamkan ya tentang ya Anda itu ke sini itu sudah diberikan job, ada hak lain ya, yaitu haknya mitra, haknya marketing, haknya bimbel pusat ya. Juga haknya Anda jangan sampai diambil. Itu ada Pak, pendidikan semacam itu. Nah, kemudian ke customer juga Pak, ketika ya dia nanti mau baca siswa, itu Pak cuma pakai 1 bulan lewat bimbel, kemudian nanti bulan berikutnya nggak lewat bimbel, ya dia akan kerepotan. Kerepotannya apa? Ketika si tentor ini, karena tentor mayoritas part-time, dibutuhkan tidak bisa datang, kosong, nggak ada yang ngajar. Padahal anaknya banyak PR, anaknya apa? Ada ujian. Beda sama terapi Pak. Terapi mungkin dilakukan entah sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau bimbel enggak Pak. Bisa seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, customer akan berpikir ketika nanti baca nih orang ini nanti nggak bisa berangkat, nggak ada menggantikan. Beda dengan bimbel Pak, terutama antusias. Ya, kita kooperatif dengan customer. Ketika ada tentor yang nggak bisa masuk, tentor langsung laporan ke kita. Ya, kita ada tentor pengganti. Atau siswa minta tambahan di mana tentor yang bersangkutan tidak bisa, kita ada tentor pengganti. Nah, selama ini ya siswa itu gampang dibaca. Kenapa? Karena bimbelnya itu tidak kooperatif dengan orang tua siswa. Jadi kalau udah dapat siswa dilepas saja, kasihkan kepada tentor. Kita tidak. Tentor itu menjalankan tugas dari kita.
interaksi komunikasi bimbel dengan orang tua siswa. Dan itu memang sudah terjadi real ya di Semarang, Pak. Itu bisa diminimalisir. Gitu Pak Dedi. Tapi pasti di bisnis apapun itu terjadi kebocoran, terjadi kecurangan, terjadi pencurian, tetapi tidak membuat ya omset itu hilang secara drastis. Alhamdulillah 15 tahun kita tumbuh terus dari 0 sampai 250 siswa. Dan itu repeat order semua, Pak. Artinya apa? Siswa yang lama, Pak. Mulai dari SD sampai lulus SMA. Artinya apa? Siswa-siswa itu loyal-loyal semua, orang tuanya loyal-loyal semua, tentornya loyal-loyal semua. Gitu Pak Dedi. Oke, kita kesampingkan dulu deh ya maksud faktor kebocoran nih. Nah, sekarang saya mau menanyakan keunggulan kompetitif dari antusias dibandingkan bimbel lain itu apa Pak ya? Oke. Mungkin gini Pak Dedi ya, saya jawab sekali lagi, terus saya mohon maaf mungkin nanti bisa diberi kesempatan ke penanya yang lain Pak Ganda, Iya. Oke. Pertanyaannya bagus sekali Pak Dedi. Jadi keunggulan antusias itu saya sampaikan dari sisi siswa ya Pak ya, dari sisi siswa sebagai customer dan dari sisi mitra. Kalau dari sisi siswa Pak, itu pelayannya itu all out. All out itu artinya apa Pak? Si siswa atau orang tua siswa ini bisa minta ya kriteria tentor itu seperti apa. Kemudian juga dilayani ketika terjadi penggantian jadwal. Entah dia ada acara keluarga, mau nambah jadwal atau apa, itu dilayani Pak. Ya. Kemudian untuk pembayaran itu hanya ya yang dipakai saja yang dibayar. Kalau bimbel kelas tidak bisa Pak, udah bayar 1 tahun, berangkatnya cuma 1 bulan, nggak bisa diminta. Nah kalau kita tidak, ya yang dibayar yang dipakai. Ya jadi kesimpulannya kalau terkait dengan siswa kita pelayannya all out Pak, all out ya sesuai dengan permintaan siswa bisa menjawab kebutuhan mereka. Kalau ke mitra, satu mitra itu dengan 1 akun dia bisa punya siswa seluruh Indonesia Pak, marketnya nasional enggak lokal. Kedua, ya mitra itu diperbolehkan untuk membangun tim atau membuka cabang di kota lain sehingga terjadi faktor kali income yang besar. Itu aja Pak Dedi. Iya Pak. Sudah jelas ya. Nah, banyak capek nggak apa-apa Pak. Dilanjut aja Pak Edi. Makasih banyak Pak Edi penjelasannya. Nanti Pak. lebih detailnya itu saya siap ya untuk apa menjawab semuanya. Cuma ini kan biar yang lain juga kebagian gitu ya, Pak Dedi. Iya betul Pak Edi, betul. Monggo Pak Ganda. Iya. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi mungkin bisa nggak di-share ininya apa yang landing page itu kan kalau diklik apa, jadi biar mungkin Bapak Ibu yang masih hadir bisa tahu jadi kelasnya apa aja gitu kan. Coba Pak Ganda, itu kan dari situ bisa ya Pak Ganda ya, pakai link jenengan ya, coba Pak Ganda. Atau klik linknya sendiri-sendiri kan bisa ya Pak ya dikirim. Nanti jadi hal teknis nih. Padahal kan maksud saya Zoom ini untuk menyampaikan ilmu yang bisa dipraktekkan di semua bisnis gitu loh. Hanya antusias itu hanya sebagai salah satu kendaraan saja. Maksud saya begitu. Oh ya, oke. Ya. Yang penting prinsip-prinsipnya itu ketanam saja. Ya, kalau bisnis itu syaratnya 1 bisa ditinggalkan dan tetap menghasilkan profit. Yang kedua harus membangun organisasi penjualan sehingga terjadi faktor kali profit. Prinsipnya itu aja. Tadi Pak Anto bagus sekali pertanyaannya. Itu syarat khususnya apa? Di awal harus yang mau kerja keras, di akhirnya harus yang mau pensiun kaya, di tengahnya harus yang mau membangun tim. Nah, itu aja. Iya. Silakan yang lain ada lagi Bapak Ibu? Tanyakan. Pak Anto, mana Pak Anto? Masih ada pertanyaan lagi Pak Anto? Ya, monitor terus Pak. Sambil ngantuk-ngantuk. Nah, ini mungkin kita jadwalkan kopdar Pak Anto. Boleh. Ya. Ya. Pak Yoga juga nih ya. Pak Yoga masih monitor nggak nih Pak Yoga nih? Yes,
Masih dan baru saja monitor lagi karena maaf terpaksa tadi tanpa izin saya tinggalkan karena ada sesuatu yang mendesak di kantor. Jadi saya nggak mengikuti sampai tuntas. Terakhir saya mengikuti sampai materi masalah menabung tadi. Tapi yang penting tadi itu Pak Edi, nanti kita harus bertemu 8-8 untuk ngopi bersama. Mungkin next year saya nggak tahu nanti apa ada berkah apa yang kita bisa ketemu sama provokator. Pak Yoga. Sesama provokator. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, saya infokan. Jadi kalau mau dapat materi yang ini dan rekaman video ini bisa chat ke saya ya, ke WA saya, silakan. Jadi chat room ya. Nomor 1. Ya, silakan. Ini tak tulis lagi deh nomor WA saya ya. Jadi boleh kontak saya nanti. Ya. Yang mau dapat penjelasan juga tentang bimbel antusias, langsung aja ke buat teman-teman yang di Semarang dan sekitarnya, boleh kita agendakan kopdar ngopi nih Pak. Boleh, monggo. Ya, boleh. Ya. Diatur aja Pak Ganda, silakan. Oke. Saya ngikut aja. Siap, Edi. Saya kemungkinan free kalau malam. Saya kemungkinan besar free kalau malam, Pak Ganda. Gimana, Pak? Saya kalau ada pertemuan berbagai macam mata, nanti saya bisa free-nya kemungkinan kalau malam. Oh, boleh. Aman, Pak. Kalau siang masih beredar ke sana kemari. Wish, gentayangan berarti. Selaku pria panggilan masih gentayangan ke sana. Ya, panggilan yang laris. Siap. Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya webinar siang hari ini. Terima kasih Pak Edi dan terima kasih Bapak Ibu semua yang tetap semangat sampai akhir ya. Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya sama Pak Edi Susanto ya. Baik, selamat sore dan sehat selalu semuanya ya. Terima kasih. Makasih Pak Ganda.